Tapi saya kembali lagi ya, eh, apa namanya? Ini hanya ide dan gagasan, dan ini berhak ditolak, berhak diterima, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kami umat Islam itu diperintahkan untuk critical thinking, menyampaikan argumentasi, dan itu pun harus ada landasan dan dasarnya, begitu. Kalau kami itu harus sesuai dengan kitab, Mbak. Nah, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya dalil kitab, dalil yang Anda pakai untuk menuhankan Yesus dalam Tritunggal. Coba, harus sesuai dengan kitab dong. Oke, yang saya garis luruskan bahwa orang Yahudi menggunakan Taurat dengan kitab Kristen itu Perjanjian Lama itu sama persis, tidak ada salah, tidak ada berubah sedikit pun, sama persis. Tunggu. Jadi Maksudnya Kristen sama seperti Yahudi menggunakan Taurat loh. Efesus 2:15 baca, brother. dengar dulu, itu kan Efesus Perjanjian Baru, maksud saya Perjanjian Iya, Lama, Mbak. itu perjanjian baru membatalkan perjanjian lama. Dalam Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Argumen Anda itu terbantahkan ketika mengatakan kami sesuai dengan orang Yahudi menggunakan Torah. Torah menggunakan 600 misvot. Kalian Kristen menjalankan 600 misvot tidak? Silakan. Nah, kita harus lihat sejarah ya. Kristen itu adalah satu dari sekte Yahudi, yaitu makanya kami itu tidak bisa terpisahkan dengan Taurat, karena makanya orang Kristen itu menggunakan Perjanjian Lama itu sebagai kitabnya. Nah, makanya Ini rabi-rabi kita ada Bang Billy nih ya. Bang Billy ini seorang Judaism ya. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan Bang Billy ya. Nanti kita juga bisa bertanya tentang keyudaisman kepada beliau ya. Karena kalau untuk menjelaskan Torah, saya lebih mau beliau yang punya hak untuk menjelaskannya nih. sama juga, makanya ada rabi hidup, nggak tahu siapa rabi itu, menulis mengatakan bahwa orang Kristen itu boleh diajarkan kitab Taurat. Kenapa? Karena dia menerima kitab Taurat itu. Makanya kami orang Kristen tuh memakai. Saya tanya gini, brother. Saya belum paham maksud Anda mengatakan bahwa kalian Kristen juga menjalankan Torah sebagaimana orang Yahudi. Maksudnya bagaimana ini? Anda masih menjalankan 600 lebih misvot itu? Ini saya membawa logika ya gitu. Makanya Oke, kami silakan. terus Yahweh di Taurat itu dia membutuhkan persembahan, ya kan? Begitu juga dengan Kristen, sama. Yang berubahnya itu adalah Sebentar. Kamu bilang Tuhan kamu membutuhkan. Tuhan memiliki kebutuhan. Iya, dia untuk mentahirkan manusia dia butuh pengorbanan. Nggak, tunggu. Saya pengen dia kamu betul lebih orang. menekankan nih, biar saya nggak salah paham. Tuhan kamu membutuhkan makhluknya. Iya, memang begitu tertulis di Taurat. Kami nggak bisa sembarangan, Mbak. Harus sesuai Coba dengan pakai dalil apa, brotherku? Silakan. ya, Anda bisa lihat di Imamat. Di situ ada tata cara tentang pengorbanan, pentahiran, ya, penghapusan dosa. Itu ada. Pembakaran binatang, percikan darah itu ada. No, Di maksud dalam saya Imamat. begini. Kamu percaya Tuhan pencipta seluruh alam ini membutuhkan makhluknya? Kamu percaya bahwa Tuhan seluruh alam membutuhkan makhluknya? Kamu tahu tak arti butuh? Iya, Butuh. terus kalau dia nggak membutuhkan kita, kenapa dia menciptakan kita, Mbak? Enggak, kalau dia menciptakan kita itu karena dia berkehendak. Kalau dalam Islam kami Allah itu berkehendak. Maka pertanyaannya, Tuhan kamu itu membutuhkan makhluknya. Jadi kalau tidak makhluknya maka dia bukan Tuhan lagi gitu. Loh, dia itu kekal, cuma kenapa dia menciptakan No. kita? Gini, kamu Jadi kalau dia butuh ingin udara, menciptakan. gini, kamu kan butuh udara. Tanpa udara kamu bisa mati. Maka ketika Tuhan membutuhkan makhluk, artinya ketika Tuhanmu tidak ada makhluk, maka dia ada konsekuensi terhadap dirinya sebagai Tuhan. Gini loh, Mbak, kalau saya tidak bernapas menggunakan udara, saya meninggal. Tapi Iya, kalau Tuhan itu karena tidak kebutuhan. butuh. Jadi gini, bedakan kebutuhan dengan kehendak. Saya berkehendak untuk beli baju. Tanpa baju pun saya tetap bisa hidup. Tapi saya punya kehendak, bisa punya keinginan untuk beli atau tidak. Tuhan kamu butuh makhluknya. Tanpa makhluknya, bisakah Tuhan kamu menjadi Tuhan? Nah, kalau pertanyaan begitu, Mbak, Tuhan itu sudah kekal, Mbak.
No, no, no. Tidak bisa Ini terpahami argumentasi dan tidak- adalah dari yang apa Anda sampaikan. Tuhan kamu butuh makhluk, kata kamu. Maka saya tanya, ketika Tuhan kamu membutuhkan makhluk, maka makhluknya tidak ada, apakah dia berhenti menjadi Tuhan? Kita pakai akal loh dari tadi loh. Kita nggak pakai Ya, dalil, yuk. begini, Silakan. kami di dalam Tuhan itu maha kuasa. Dia nggak membutuhkan apa-apa. Jangan Tetapi- arahkan dulu. Kamu lari dari segmen kita. Kita Ya, dengar bicara dulu, tentang Pak. argumen kamu bahwa Tuhan kamu membutuhkan makhluknya. Nah, Iya. kebutuhan, saya butuh udara. Tanpa udara, saya mati. Saya butuh makan. Tanpa makan, saya bisa mati. Nah, ketika kamu bilang Tuhan kamu butuh makhluknya, apakah ketika makhluknya tidak ada konsekuensi yang dialami oleh Tuhanmu? Entah mungkin dia lemah sebagai Tuhan atau dia tidak menjadi Tuhan lagi. Coba dijawab, brother. Nah, kalau kamu bicara tentang entitas sang pencipta itu, dia tidak terbatas, Mbak. Saya bicara ini karena No, sebagai argumen manusia. kamu, brother. Saya tidak bicara tentang argumen lain. Kamu mengatakan Tuhanmu membutuhkan makhluk. Coba kamu cari arti atau definisi butuh, brother, dalam KBBI sekarang juga, biar kamu tidak salah kaprah. Saya Dengar ada dulu. perbedaan antara butuh dengan keinginan. Butuh itu sesuatu yang wajib kita dapatkan. Contoh, kamu butuh udara. No udara, you die. Pertanyaan saya, betulkah Tuhanmu membutuhkan makhluk? Silakan. Kalau menurut dia Alkitab, Mbak, Tuhan tidak membutuhkan apa-apa karena dia adalah kekal. Maka Tetapi argumen kamu tadi sudah kamu perintahnya di bantah Taurat. sendiri. Bentar No, dulu, Mbak. argumen Tapi kamu tadi revisi perintahnya dulu, di Taurat. brother. Oh tidak. Gini. Kamu tadi Tapi bilang perintahnya di Tuhanmu Taurat. membutuhkan hewan apa kurban. Hewan kurban itu Iya. adalah makhluk. Saya tanya sekali Iya, lagi, betul. kalau kamu mau meralat silakan meralat. Karena kamu bilang Tuhan kamu butuh kepada makhluknya. Kalau butuh artinya ketika tidak ada makhluknya, maka ada konsekuensi terhadap Tuhanmu. Entah dia mati, entah dia mengecil kekuasaannya. Nah, dalam Islam Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tanpa makhluk tetaplah Allah, tetaplah Tuhan. Oke? Tanpa Allah ciptakan makhluknya, dia tetap Tuhan. Nah, kenapa dia ciptakan kita? Ya. Yang pertama, jangan pernah mempertanyakan apa yang Allah hadirkan. Bukan dia yang akan dihakimi, tapi kita yang dihakimi. Tapi sungguh pun begitu pertanyaannya, kami bisa menjawab. Apa jawabannya? Karena Allah berkehendak. Dia berkehendak menciptakan makhluknya. Nah, kamu mengatakan Tuhanmu membutuhkan makhluk. Argumen ini adalah argumen di mana menyatakan Tuhanmu bergantung dengan makhluknya, brother. Nah, kalau memang Tuhanmu bergantung kepada makhluk, apakah pantas dia dikatakan Tuhan? Silakan dijawab. Saya mengatakan ini melalui Taurat. Bunyi Taurat kan jelas begitu. Saya nggak bisa menambah-nambah Coba. atau mengurangi. Coba brotherku bacakan ayat Taurat yang mengatakan Tuhannya Bani Israel membutuhkan makhluk. Butuh, dia punya kebutuhan. Anda tahu tidak anak-anak berkebutuhan khusus? Anak-anak berkebutuhan khusus, kenapa dikatakan berkebutuhan khusus? Karena anak-anak tersebut harus, mesti, wajib. Kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, maka dia nggak bisa apa-apa. Ya, maka dia bergantung. Ketika Anda katakan Tuhan Anda butuh kepada makhluk, ini adalah argumentasi tentang entitas Tuhan Anda yang Anda katakan bahwa Tuhan Anda itu bergantung kepada makhluk. Saya hanya ingin mengajak Anda berpikir ulang. Apakah akan melanjutkan argumen ini atau meralatnya? Silakan, that's your choice. Saya paham, tetapi itu yang tertulis, Mbak. Itulah perintah. Nah, artinya Anda benarkan Tuhan Anda butuh makhluk kan? Karena Itu ada perintah perintahnya. dia, Bang. Yes, artinya Anda tidak bisa membantah karena Anda percaya ada dalilnya. Nah, maka Itu saya perintah. konfirmasi. Iya, saya konfirmasi. Apakah Tuhan Anda betul-betul butuh makhluknya? Tuhan tidak membutuhkan, tapi dia memerintah. Saya bertanya, apakah Tuhan Anda butuh? Tadi Anda bilang, ketika saya katakan, Anda bilang Tuhan Anda butuh makhluk, Anda bilang, ya itu perintah, Anda tidak bisa berkelit. Maka ketika saya ulangi konfirmasi kepada Anda, apakah Anda mengimani itu? Bahwa Tuhan butuh makhluk? Silakan dijawab. Iya, untuk mentahirkan diri, orang Yahudi itu harus Clear. mengorbankan. Clear, selesai. Anda sudah menjawab.
Itu perintah. Begini, brother, astagfirullahaladzim. Anda kan menjawab bahwa Tuhan Anda butuh makhluk. Dasarnya apa? Dalam kitab perjanjian lama. Maka sejatinya dalilnya ada bahwa Tuhan Anda adalah Tuhan yang butuh makhluk. Deal? Ya sudah, kalau begitu Tuhan Anda bergantung kepada makhluk. Tuhan tidak membutuhkan makhluk, tetapi dia Loh, memerintah. ini gimana ini? Tadi bilangnya Tuhan butuh makhluk, sekarang Tuhan nggak butuh lagi dengan makhluk. Mana yang betul? Coba, mana yang betul argumen Anda? Gini, Tuhan butuh makhluk di atau Tuhan Taurat tak butuh itu- makhluk? Silakan dijawab. Saya bingung ini. Argumen di tadi Taurat bilang Tuhan itu- butuh makhluk. Sekarang Anda bilang Tuhan tak butuh makhluk. Udahlah, terserah Anda aja dah. Anda bertengkar dengan diri Anda sendiri. Jangan ajak-ajak saya. Anda berdiri di depan kaca, Anda bicara dengan diri Anda. Tuhan butuh makhluk. Enggak. Tuhan nggak butuh makhluk. Terserah. Saya nggak ikut-ikut. Ya, saya nggak ikut-ikut. Anda berdebat Itu dengan diri Anda perintah, sendiri. Pak. Itu perintah. Dan itu Perintah tidak bisa karena dia butuh bukan? Perintah karena dia butuh. Ya karena dia menyuruh. Katakan butuh atau tidak? Ini ada rekamannya loh. Ya dia menyuruh. Ya kan dia menyuruh. Brother, Anda masih ingat dengan argumen Anda tadi sebelum kita masuk ke ranah ini? Tuhan Iya, dia- membutuhkan. Ya, Anda bilang begitu tidak? membutuhkan, tapi itu perintah dia. membutuhkan karena itu perintah dia, ya berarti membutuhkan. Lalu kenapa dibantah, brother? Sulit Ya, itu rasanya mengakui apa yang Anda perintah dia. sampaikan. Tapi Iya, kalau karena Anda dia mengatakan butuh. bahwa Tuhan membutuhkan makhluk itu berbeda lagi, Mbak. Gitu. Loh, Anda yang bilang kok. Oke, saya Karena- konfirmasi sekali. Tuhan butuh nggak dengan persembahan itu? Silakan dijawab. Iya, menurut perintahnya. Guys, dengar ya. Tuhannya saudara kita butuh kepada makhluknya. Tuhan Anda bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung. Dia Apa arti memerintah. butuh yang Anda pahami? Iya, dia memerintah, Mbak. Dia memerintah karena apa? Saya memerintah pembantu saya ambilkan nasi karena saya butuh nasi. Tuhan Anda Mbak. memerintahkan manusia untuk memberikan pengorbanan kepada dia karena dia butuh pengorbanan itu, betul? Dia butuh. Begini loh, Mbak, bagaimana Loh, saya begini manusia lagi. yang fana ini mendikte keputusan Sang Pencipta, kan tidak mungkin. Saya tidak suruh Anda dikte Tuhan Anda. Anda yang bilang barusan. Anda katakan bahwa Tuhan Anda butuh persembahan manusia. Maka Ya, itu ketika perintah Anda dia. Iya, karena dia butuh kan? Iya, itu perintah Ya dia. sudah, kenapa harus dibantah? Iya. Udah, brother. Iya, Anda terus- yang bilang. Yang masalahnya gini, Mbak. Anda membicara apakah Tuhan membutuhkan makhluknya? Kan nggak bisa, Mbak. Loh, Tuhan itu saya Maha nggak yang Kuasa. bilang. Saya tanya. Apakah Tuhan membutuhkan persembahan itu? Silakan dijawab. Iya, itu perintah dia. Ya sudah, berarti dia butuh makhluknya, brother. Apa pula ini? Dia Loh, butuh persembahan. Persembahan itu makhluk. Yang mempersembahkan adalah makhluk. Maka dia butuh makhluk. Kok Anda? Hello? Iya, jadi gini ya. Mungkin izin saya ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bicara dari sisi agama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah adalah Tuhan yang esa. Dan Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang bergantung kepada makhluk. Allah tidak butuh hambanya, tapi Allah berkehendak terhadap hambanya. Berkehendak dengan butuh itu beda. Saya berkehendak ingin membeli baju. Apakah saya butuh baju? Tidak. Saya berkeinginan beli baju. Kenapa? Tanpa baju pun saya tetap bisa hidup, karena baju saya masih ada yang lain. Tapi saya butuh kebutuhan saya. Makanya ada istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kenapa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi. Contoh apa? Makanan pokok. Itu pembelajaran kita loh, dalam ekonomi loh. Nah, makanan pokok adalah kebutuhan kebutuhan yang paling primer.
Tanpa makanan manusia bisa mati. Sandang, pangan, papan, ini adalah kebutuhan-kebutuhan. Tanpa rumah manusia akan susah, akan ribet hidupnya. Jadi makanya ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ketika Tuhan butuh makhluk, Tuhan ini bergantung kepada makhluk karena dia butuh. Nah, Tuhan kami bukan Tuhan seperti itu. Tuhan kami bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Tuhan kami Tuhan yang bergantung makhluk kepadanya. Yang butuh Tuhan adalah saya, bukan Tuhan butuh saya. Saya ada dan tiada saya, dia tetap Tuhan. Tuhan tetap ada sebelum kata ada itu muncul. Allah tetap Tuhan sebelum kata Allah itu muncul. Ya, itu Tuhan kami. Tapi ketika Anda membuat argumen bahwa Tuhan Anda membutuhkan makhluk, maka Tuhan Anda adalah Tuhan yang bergantung kepada makhluk. Karena ini faktor kebutuhan, bukan faktor keinginan, bukan faktor kehendak. Begitu. Saya pikir Anda paham ya, mudah-mudahan Anda paham. Tapi ya nggak apa-apa. Anda dengan diri Anda saya hargai sebagai seorang Kristiani. Karena Islam, karena Indonesia ini adalah negara yang mengizinkan Kristen menjadi agama di Indonesia ini. Maka la ikraha fiddin, saya tidak akan paksakan agama kepada Anda. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui, entitas yang kita sebut dengan Tuhan bukanlah Tuhan yang butuh kepada makhluk, tapi Tuhan yang dibutuhkan oleh makhluk. Begitu my brother. Adikku sehat selalu. Silakan kalau mau membantah argumen saya. Ya, kami ya kembali ke Taurat itu lagi. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita gitu loh, tetapi itu memang ketetapannya. Jadi Tuhan butuh pengorbanan sebagai ganti atas untuk pentahiran diri kita kayak gitu. Di Imamat itu di situ, kalau Anda bisa baca di situ ya, kitab Imamat Perjanjian Lama di situ. Jadi sebelum bait suci Allah yang ke-1 atau kedua itu hancur, mereka itu sentiasa mengorbankan domba ya, gitu loh. Jadi sejak dahulu sampai tidak ada bait Allah lagi itu yang hancur tahun 70 Masehi itu, orang Yahudi sentiasa melakukan pengorbanan domba begitu, Mbak. Jadi sejarahnya begini brother, jelas. Saya belajar kitab Perjanjian Lama. Saya baca dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan perintah misvot itu. Sebenarnya kalau Anda jujur, natur Anda sebagai manusia, Anda harus akui Anda salah mengambil diksi. Perintah mengorbankan itu adalah perintah untuk manusia supaya mereka bisa mentahirkan diri dari dosa. Makanya ada persembahan hewan domba untuk penghapus dosa. Sebenarnya persembahan itu bukan untuk Tuhan tapi untuk manusia. Tapi memang dalam kitab Anda di Perjanjian Lama memang Tuhan butuh sarapan. Emang ada dalilnya, saya tahu itu, walaupun Anda tidak tunjukkan ke saya bahwa Tuhan sarapan, makan dengan mencium aroma bakaran. Iya betul, Tuhan Anda butuh itu. Nah inilah yang kami tidak imani. Kenapa? Karena umat Islam diberitahu bahwa Allah Azza wa Jal, Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluk, baik malaikat bahkan Tuhan Anda, bergantung kepada Allah. Dalilnya mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dalilnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ripa sudah mengatakan bahwa kita berbeda. Terima kasih. Kita sepakat untuk berbeda, brother. Rasa perbedaan inilah yang membuat saya diuji kemudian. Apakah saya akan bersikap jahat kepada Anda karena kita berbeda, atau justru saya akan lebih santun kepada Anda karena kita berbeda. Maka perintah dari Nabi saya adalah bersikaplah adil kepada kalian. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian kecuali saudaraku ini membuat kerusakan di dalam agama saya. Maka bagi saya adalah model perang. Model apa? Perang argumentasi. Tapi kita barusan diskusi kok. Kita membawa gagasan. Anda boleh menolak, Anda boleh menerima. It's okay my brother. Tetaplah menjadi seorang Kristiani yang baik, mencerminkan ajaran Yesus, di mana kalian diperintahkan untuk apabila ditampar pipi kirimu, berikan yang kanan. Kami umat Islam menunggu kalian memberikan pipi kanan kalian untuk ditampar ketika kami tampar yang kiri. Begitu kira-kira, brother. Ya, ajaran kami itu nggak ada memusuhi, Mbak. Ajaran Kristen sejati itu yang mengasihi, itu sangat berat. Karena mengasihi itu sangat berat. Dan mengasihi juga harus ikhlas, Mbak. Nggak boleh
dalam hati kita tuh bercabang itu nggak boleh gitu loh. Makanya kalau kami mengasihi saudara kami kan Dalam hati tidak boleh bercabang, tapi kalian mentigakan Tuhan. Bagaimana ini? Yesus putra, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam hati nggak boleh bercabang, tapi kalian. Ya udahlah. By the way, my brother, ada Bang Ucok di sini. Bang Ucok ngobrol-ngobrol dulu dengan saudara kita. Saya on the way ke hotel dulu ya, karena saya habis sarapan. Sambil jalan ke hotel biar lebih tenang kita diskusi. Bang Ucok temani saudara kita, brother-brother kita hotel ini. Mana, Mbak? Kok Nanti ya, Bang sama Ucok. siapa, Mbak? Sendiri. Bang Ucok tolong ya. Saya mute dulu. Nanti kalau seandainya saya bisa bicara lagi ya. Saya sambil jalan ke hotel, oke? Oke, siap Unik. Aku lagi flu. Ya, turun abang nih. Selamat pagi, Pak. Yo, selamat pagi. Belajar kebenaran, ngobrol dulu dengan Bang Ucok ya. Saya temenin tetap sambil jalan, tapi nanti takutnya kalau noise ya, saya tetap ini ya. Lanjut. Ya, siap. Ya. Bang Bayu, gimana kabar? Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, sehat. Bang Bayu Islam. Iya, Pak. Saya Muslim. Wah, setinjak dari mana abang ini? Kampungnya? Setebing Di? di Baban. Hah? Di Baban. Bamban di dia museum. Serdang Bedagai. Oh, iya. Serdang Bedagai, iya. Nah, Dekatnya ke Medan, abang. Keren. Aku pikir ini kan setinjak nih jarang Islam. Abang kok bisa Islam mualaf atau gimana? oh iya, Bang. Molot. Oh mualaf. Assalamualaikum Ustadz Madu. Naik ke atas Ustadz Madu. Handle dulu ke saudara-saudara kita yang di atas. Saya mau jalan Ustadz Madu. Tolong tanggapi permintaan. Ustadz Madu, Madu saya udah tarik dia ke atas. Ustadz Madu. Saya mau sambil jalan ke ini dulu. Takutnya nanti noise Ya. nanti. Ke jumpa itu Muhammad Hijab masih. Assalamualaikum. Muhammad Ijab udah ini. Saya udah nyampe di Sumatera. Ustadz Madu, ada suara musik ya? Aman, iya. Bisa di ini dulu, di mute dulu bentar. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan dari saudara Kristen, Ustadz Madu tolong dikasih paham dulu. Saya sambil jalan dulu ke ini ya, takutnya berisik nanti. Sapa dulu Bang Ucok satu-satu kawan-kawan kita ini. Siapa aja mereka ini? Kita kan nggak tahu. Salam dulu aku lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh kenceng banget musiknya Ustadz Madu, bahaya ini buat YouTube. Iya. Ustadz Madu musiknya dipadamkan aja. Ya, selamat pagi Bang Belajar Kebenaran. Selamat pagi, Pak. Prioritaskan kawan non muslim naik ke atas Bang Ucok. Kalau ada kawan kita muslim, kalau mereka udah sampai menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, habis itu diganti dengan teman-teman non muslim aja ya. Kita kasih Oke, kesempatan siap. teman-teman non muslim untuk bertanya tentang agama kita Islam. Kita fokuskan di sini untuk Siap, Uni. memberikan masukan tentang agama Islam. Siap Unik. Ya, Bang Belajar Kebenaran dari Protestan Katolik. Kristen, Pak. Kristen. Pokoknya Kristen gitu ya. Iya. Oke. Selamat pagi juga ini Bang Tanda Tangan. Halo. Bang Tanda Tangan. Bang Tanda Tangan, Islam Kristen. Halo Bang Tanda Tangan. Islam. Oh, Islam. Oke, apa yang mau disampaikan Bang? Sebelum kita Mau nitip pertanyaan sih ke teman-teman Kristen, mau nanya kan ada Oh, sebentar dulu. Halo? Kalau gitu. Ini siapa dulu yang lain? Bang Yuser, halo, selamat pagi. boleh Selamat pagi. Oh, Mbak ini. Iya, ini live sambil jualan. Semoga dapat ilmu dari para suhu. Oh, Mbak Islam. Iya, alhamdulillah dari lahir. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang atas ini yang bisa jadi narasumber ya Mbak ya. Kalau nanti ditanya jangan sampai ikut nanti. Kalau Aduh,
Oke, ayah dan ibu, selamat pagi. Selamat pagi bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, subhanallah. Assalamualaikum. Allahumma Berarti ya. sholli. Ya, Bang menyalip. Oh, Mak Jang ini menyalip nih. Cik 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 cik, saya kembali dengan natur yang berbeda. Ya, 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 ya. Oke, baik. Ini nih kita sebenarnya lebih fokus kepada teman-teman Kristen ya. Kebetulan ada Ustadz kita ini, Ustadz menyalip, yang bersedia ditanya. Beliau ini adalah ulama alumni dari Sidogiri nih, pakar segala kitab. Ya, kawan-kawan, silakan saya kasih kesempatan dulu nih untuk bertanya kepada Bang ini dulu ya, Bang belajar kebenaran, karena nampaknya dia sudah mulai mendekati kebenaran ini. Silakan Bang belajar. Oke, makasih Pak. Makasih kesempatan nih Pak. Ya. Ya. Oke. Mic-nya didekatin Bang kebenaran. Iya, siap. Ini jelas ya Pak? Ah, iya, jelas. Iya 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 iya. Iya, iya. Oke Pak, saya tertarik belajar Pak. Ya, saya orang awam ya Pak. Jadi Ya, meski saya orang Kristen, tapi pengetahuan saya juga belum banyak Pak tentang kekristenan. Ya, karena saya baru belajar ya. Jadi saya tertarik aja untuk belajar antara apa ilmu Kristen dengan Islam Muslim. Ya, Muslim ini karena saya lihat ini rame Pak di perdebatan-perdebatan ini juga ya bagus ini. Saya bilang saya bisa ada tempat saya belajar karena kalau saya kuliah lagi untuk sekolah lagi Pak untuk belajar saya keburu tua Pak karena harus menyelesaikan beberapa SKS kan gitu. Jadi saya karena saya sudah menekuni profesi saya yang lain, jadi saya nggak ada waktu untuk ini. Ada kesempatan untuk bertanya-tanya aja karena saya lihat di komal-komal di TikTok ini bisa tempat saya belajar gitu karena sempat saya bertanya karena orang-orang ahli semua kan di sana gitu. Jadi saya nggak butuh ini karena zaman-zamannya sekarang kan media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk belajar kan Pak, begitu. Oke. Siap. Mungkin saya bertanya aja gini Pak, karena tadi ada disinggung oleh Bu Ripa ya atau Umi Ripa tadi tentang masalah Taurat. Iya. Tentang Taurat ya. Jadi saya tuh agak bingung ini masalah Taurat ini Pak. Taurat Kenapa? Bingungnya gini Bu, kalau Taurat yang menurut teman-teman saudara kita Muslim tuh yang mana ya? Apakah yang sama seperti yang orang Kristen pegang atau berbeda gitu Bu? Jadi saya agak bingung ya. Saya jawab dulu ya. Saya lihat dikutip dari Alkitab juga gitu. Jadi yang mana ini yang Taurat yang Saya nggak dimaksud, tahu Bu? ya yang mana yang dikutip dari kitab Anda ya, tapi yang jelas Taurat itu adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manakah wahyu itu? Nabinya ya udah nggak ada. Apalagi Tauratnya. Jangankan Taurat, loh batu saja yang diberikan oleh Tuhan dalam iman kalian yang diberikan kepada Musa udah nggak ada. Taurat itu adalah kitab suci yang diberikan kepada Bani Israel. Lalu mana dia? Saya katakan, kami umat Islam tidak punya kepentingan untuk mencarinya karena kami beriman kepada Taurat itu adalah iman bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Torah, 10 loh batu yang diberikan yang dituliskan oleh tangan Tuhan di kitab kalian saja, di keyakinan kalian saja udah nggak ada. Kalian nggak punya, dan bahkan kalian tidak punya autograf tulisan dari Musa. Kenapa? Yang kalian punya adalah salinan. Kalian tidak punya autograf, baik itu PB ataupun PL, kalian tidak punya autograf. Apa itu autograf? Catatan pertama sekali dari orang-orang yang menulis kitab kalian. Maka yang kalian miliki sekarang adalah Injil karangan Matius, konon katanya kitab ini tulis Musa, Injil karangan Lukas, itu yang kalian punya. Tetapi kami umat Islam diberikan perintah untuk percaya bahwa Nabi Musa itu diberikan wahyu bernama Torah. Lalu ketika kalian bertanya kepada kami jawab, loh, Torah itu untuk Bani Israel, apa kaitannya dengan kami? Begitu, brother, nggak ada kaitannya dengan kami. Sebentar, Bu. Tapi saya sering dengarkan penyampaiannya ada Taurat ya, Taurat. Ada Taurat yang disampaikan oleh Musa gitu. Jadi saya ini kan baru belajar, Bu. Tapi saya agak logika saya main gitu. Kok Taurat yang dimaksud tuh kitabnya apa saja namanya gitu kan? Torah itu gitu kan artinya hukum. Dalam bahasa Yunaninya adalah nomos. Iya, Nomos. Nah,
hukum-hukum yang diberikan kepada Musa untuk Bani Israel, kami tidak jadikan referensi keimanan karena kami kitabnya Al-Quran. Torah itu untuk Bani Israel. Mana? Lu nggak tahu. Tanya sama Bani Israel lah. Kok tanya sama kami umat Islam? Tapi kami beriman bahwa Torah itu dari Allah. Untuk siapa? Untuk Musa dan umatnya. Bukan untuk umat Islam. Karena umat Islam diberikan Al-Quran. Begitu, bukan kami beriman menjadikan kitab Torah yang ada di tangan Musa itu sebagai hukum-hukum Tuhan yang kami harus imani. Kenapa? Karena kami adalah pemilik Al-Quran. Kitab kami Al-Quran. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, jangankan kalian yang mengaku mengikuti Musa aja nggak punya, maka kalian punya kitab aslinya Torah. Kalian punya emang kitab aslinya Musa. Kalian punya loh batu yang Musa. Nggak, tunggu dulu. Dari tadi Anda salah paham. Lalu apa yang kami kutip Taurat? Taurat yang kami miliki adalah apa yang disampaikan oleh Allah ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa. Itulah Torah. Apakah semuanya? Oh tidak. Tentu 600 miswot tidak disampaikan. Kenapa? 600 miswot itu ada di kitabnya orang Yahudi. Tanakh. Begitu, brother. Silakan dilanjut. Oke, siap Bu. Gini Bu. Gini Bu. Kami mempercayai 66 kitab Bu ya. Mau Tunggu, tidak mau, Anda suka percaya tidak suka. 66 kitab, dasarnya Bu. apa? Tunggu, dasarnya apa? Saya minta dasarnya apa? Suka tidak suka, mau tidak mau. Duh, bukan suka tidak suka, brother. Iya, Diskusi itu kan mencari ilmu pengetahuan. Sebentar Bu. Kami berdiri Kristen itu berdiri dari 66 kitab itu. Iya, dasarnya apa? Dasarnya Sebentar, apa? saya jelasin Gitu dulu, loh. Bu. Jelaskan dasarnya. Iya, ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi Dasarnya, brother, harus percaya 66 itu apa dasarnya gitu loh, ya, brother. Paham nggak sih? Iya. Begitulah yang tertulis di kitab kami, Bu. Kami nggak bisa Di mana? menolak Di mana ini. tertulis Ini sudah kalian harus percaya 66 kitab itu? Ini sudah dikanonkan, Bu. Jadi kitab kami ini sudah dikanonkan. Aduh, Jadi ya kami Allah. tidak Saya bisa tanya menolak lagi. dasarnya. Kalau Tidak kami menolak ada lagi. dasarnya Saya percaya sebagai kepada Torah. sebagai orang awam, saya tidak menolak Katanya ini. ini orang mau belajar. Saya anggap ini sudah Enggak, Anda bilang Anda mau total, belajar. Saya bertanya kepada Anda supaya Anda punya dasar. Ketika berbicara itu kita harus punya dasar. Contoh, kenapa Unirifa mengimani Torah? Ada perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Huwallazi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ada dalilnya kami, ada dasarnya. Kami percaya kepada Torah dan juga Injil. Nah, sekarang saya tanya, apa dasar Anda mengimani 66 kitab? Supaya kita punya dasar ketika bicara, lalu baru kita bisa belajar. Bagaimana Anda mengatakan Anda belajar tapi Anda menolak yang namanya preposisi? Kalau tidak punya preposisi jangan bertanya kepada saya lah. Sebentar Bu. Saya orang awam Bu ya. Jadi saya percaya 66 kitab ini kan sudah dikanonkan. Iya, saya tahu itu keimanan Anda. Tapi kenapa Anda beriman dengan 66 kitab itu? Alasannya apa? Ya, ya kan sudah dikanonkan Bu. Jadi kami nggak bisa menolak lagi. Nah, kalau dikanonkannya 57, Anda tetap imani itu. Punya kami 66 kitab Bu. Jadi saya nggak. Iya, kalau seandainya terkanon 50, berarti Anda akan imani 50. Berarti tergantung yang mengkanon, berarti tergantung yang menganon. Tidak ada ajaran dari Yesus. Ibu nggak boleh mematahkan dulu karena kan ini dari perspektif kami. Astagfirullah, brother. Belajar itu kita punya preposisi atau landasan berpikir. Saya menanyakan landasan berpikir Anda. Anda banyak bertanya ke saya, tapi Anda banyak tidak pahamnya sesuatu yang lebih dasar. Kalau Anda bertanya, merah itu apakah kuning? Loh, Anda ngerti nggak warna artinya apa? Ketika Anda tidak paham apa itu warna, Anda bertanya apakah merah kuning. Saya mengajak Anda untuk pahami dulu warna. Maka saya mengajak Anda apa dasar? Dasar Anda meyakini bahwa kitab kalian hanya 66. Dari mana dasarnya? Begitu, brotherku. Sebentar Bu, sebentar. Ini kitab kami ini sudah saya hitung Bu. Memang sudah dikanonkan 66 Pak. Iya, siapa yang mengajarkan Anda harus percaya cuma 66 kitab? Ya Allah. Bang Uco, tanyakan dulu itu. Aku nggak mau lanjut kalau dia nggak bisa kasih paham ke kita. Soalnya ini dia percaya aja gitu. Bang Belajar. Percaya aja gitu. Bang Belajar, begini Bang Belajar. Abang ini kan mempercayai 66 kitab. Siap, Pak. Siap, Dasarnya dari mana gitu loh. Abang bisa aja sebenarnya sebut dari Bapak Gereja gitu. Atau dari hasil konsili turun-temurun gitu. Ah itu udah. Ya, misalnya dia kanon gitu. Jadi yang Dasarnya dia ditanya kanon. itu
dasarnya gitu loh. Dasarnya dari kanon ini Pak, yang kita Ya, kalau gitu kanonnya itu siapa yang mengkanon orangnya siapa gitu. Jadi kita jelas nih Bang, ibaratnya buku Bang. Pak, saya Abang nggak kalau tahu. menyadur definisi saja harus jelas dari siapa yang Sebentar, Pak, mengucapkan. sebentar, Pak. Ini kan Kecuali sudah Anda kanon punya tempat, hasil sendiri begitu loh. Jadi dasar yang ditanya Uni tadi loh, gitu Bang belajar. Jadi kalau belajar itu coba disimak dulu kalau misalnya belum paham, jangan memaksakan iman begitu. Coba lepas dulu keimanan tadi karena itu nanti jatuhnya ke iman gitu. Coba pakai akal gitu loh. Silakan Uni. Sebentar Pak. Dari dasar ya. Saya lanjutkan ya Pak. Oke. Silakan. Bapak minta dasarnya tadi Pak ya. Dasar kami Ya. adalah Alkitab. Alkitab Ya Bible mana di Alkitab itu di mana tertulis kalau Anda diperintahkan percaya 66 kitab? Jawab. Saya ketemu saudara dulu bentar Bang Ucok kasih 5 menit. Ya. Oke Uni lanjut. Dasarnya apa yang sudah tertulis, Pak? Dasarnya apa yang sudah tertulis di Bible? Pak belajar. Pak belajar. Ya itu tadi. Di mana di ayat berapa gitu di surat Paulus misalnya di surat Paulus yang mana? Begitu loh Bang. Jadi pakai dasar kita mengutip dari mana gitu. Itu. Kita Saya 66 kitab tapi nggak tahu dari mana pokoknya begitu. Itu udah lain cerita, itu nggak ada dasar. penjelasan para ahlinya bahwa kami Nah, ini para ahlinya siapa gitu loh. Jangan mengambang. ya ini kan hamba-hamba Tuhan, Pak. Kami anggap Nah, hamba-hamba itu dia. Ya, hamba-hamba Tuhan dari kita. Udah lanjut Bang Madu, kasih pencerahan dulu. Aku kasih gas kendor, Ya, dulu. begini aja Santai Bang dulu. belajar, coba tanya aja lah. Karena Abang tadi bawa iman itu. Sebentar Bang belajar. Abang itu murni bawa iman ya, nggak pakai dasar ya. Sekarang begini, lebih bagus Abang bertanya aja dulu lagi ada Ustadz Madu ini pakar Bible juga. Silakan, ditanya aja. Saya ini tanya, Pak, tapi kan karena ditanya balik. Tadi Taurat yang dipegang itu tadi pertanyaan saya. Tapi karena ditanya balik oleh Umi Ripa, saya mau sampaikan sedikit tentang pemahaman saya tentang Taurat itu seperti apa yang di orang Kristen gitu kan. Taurat Udah. yang teman muslim silakan gitu. Silakan Udah. kita hargai penjelasannya. Karena ditanya balik tadi, ya saya jelaskan dulu pemahaman orang Kristen itu tentang Taurat yang mereka pegang itu seperti apa gitu. Ya kan gitu maksudnya. Ya saya belum habis itu menjelaskan Taurat yang dipegang orang Kristen itu yang seperti apa gitu. Waduh, kok terus aja ya? Ditunggu selesainya, udah selesai ini. Udah. Ya kan saya belum selesai pertanyaannya. Udah. Sekarang silakan ditanya aja Bang. Menjelaskan itu ya. Saya tanya itu Ya. tadi. Taurat yang dipegang itu kan yang mana? Karena orang Kristen itu megang yang dianggap Taurat itu ada 5 kitab. Yang Tadi kami sudah anggap dijawab Taurat Uni lama loh itu. ada lima Makanya kitab. Yang Bang Kejadian, ketika Keluaran, dijawab Imamat, disimak. Bilangan, itu kitab-kitab Taurat yang kami maksud. Yang kitab Iya, Taurat iya. yang maksud teman-teman kita Muslim itu yang mana gitu maksudnya, Pak? Iya tadi sudah dijawab sama Uni itu. Seingat saya sudah 2 kali diulangi sama Uni malah. Tapi Abang tidak menyimak, ini masalah. Ya, enggak, maksud saya kitabnya Sekarang, ada- oke, ada kita namanya, dengarkan Pak. Supaya jawaban kami ini. bisa belajar juga, saya bisa melacaknya Allah, kitab itu keren. yang mana gitu, bisa Iya, membaca. Bang belajar, Bang belajar. Dengerin Bang, Kalau dengerin Anda mau Bang. belajar, Kita santai. punya narasumber tentang pertanyaan Abang itu. Coba disimak yang benar ya, disimak yang benar ya. Ini ada prop kita sama ada Ustadz Madu. Silakan Ustadz Madu dulu menjawab ini. Silakan disimak ya Bang. Lanjut Ustadz Madu. Oke. Siap. Jawaban kita dari umat Islam nggak pernah bertele-tele, selalu cepat dan tegas dan sama gitu ya. Cuma, aduh. Bang Ucok sama Bang Madu sama Prof Oreo aku tinggal bentar ya 5 menit. Ini aku jumpa sama keluargaku sebentar 5 menit. Siap. Oke, siap. Bang Peri di mute dulu ya. Nah, jadi Taurat yang kita imani adalah Taurat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Kalau sekarang ditanyakan mana Tauratnya, Nabi Musanya aja juga sudah tidak ada gitu. Mau ditanyakan Tauratnya kemana? Sekarang kalau seandainya Abang belajar mau menggugat, oh ini Taurat yang kita pegang, itu yang Abang pegang itu asalnya dari mana itu? Septuaginta atau dari tanah? Septuaginta itu kalau diberikan kepada orang-orang Yahudi langsung dicampakkan itu Bang. Gimana tuh? Pak,
Oke Pak. Kok Pak lagi? Saya nggak tahu kayak historinya Pak ya. Yang penting saya pegang kitab ini dulu. Itu dulu yang saya Wah, percaya. kalau diskusi berdasarkan yang penting, Bre, ya yang penting ngomong gitu aja. Bukan Pak, yang penting saya pegang ini dulu. Masalah nanti sumbernya mulai dari mana dulu kan saya belum lebih dalam ke sana. Tetapi pada intinya ini kitab ini sudah dikanonkan berdasarkan kitab Itu bedanya kalian sama kita. Kalau kita Betul, Pak, memang berbeda Pak, memang berbeda. Iya, makanya dengerin dulu. Kalau kita sumber harus jelas siapa yang bawa itu dari mana. Bukan kita nemu kitab kemudian kita pasarkan, kitab Tuhan, dari mana itu? Nggak tahu lah. Itu namanya taklid buta, iman buta, nggak pakai mikir. Kayak gitulah Pak. Anda ini akulah. Ini Taurat Pak, ini Taurat asli isinya 60 kitab. Bapak mau ikut? Taurat lo ini aku Pak. Jangan pakai yang penting dan pokoknya. Sebentar Pak, sebentar. Oh, bentar ya gimana? Jadi gini, 66 kitab kita ini gini Pak. Kami itu terdiri dari 66 kitab itu bukan cuma kitab Taurat atau Injil semua. Karena Contoh, ini contoh makanya. Saya kasih bagian dulu Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hambanya. Jadi ada 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, ada 5 kitab puisi atau hikmat, ada kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ada 4 kitab Injil kanonik, 1 kitab sejarah, surat-surat Rasul, 21 kitab Rasul, 1 kitab Wahyu. Jadi ada bagian-bagiannya Pak. Itu ada penjelasannya tersendiri. Pertanyaannya, berapa kami gereja yang mengkanon kitab Anda? Enggak semua kitab itu dianggap Taurat, tidak semua kitab dianggap Injil. Pertanyaannya, Ada latar belakangnya tersendiri Pak. ya udah pertanyaannya, berapa gereja yang mengkanon di awal zaman kekristenan? Yuk. Sebentar Pak, saya Sebentar ya, lagi. saya kan Prof, ini nggak sanggup aku Prof kalau ini kan saya orang awam ini, Pak. ngadepi orang kayak gini. Iya, bukan gini Pak. Jadi kami saya di masa saya sekarang, saya Terus? sudah menerima kitab yang sudah dikanonkan dan Ya sudah makanya kami kasih info karena Bapak tidak tahu, kami harus kasih info. Iya makanya karena Bapak tidak tahu, kami kasih info. saya pegang kitab terjemahan Pak. Jadi saya La nggak- ilaha ya. Iya, terjemahan LAI Salemba 12, iya kan. Nah makanya. Waduh. Jadi gini, Anda sebelum membicarakan kitab lebih lanjut, itu sejarahnya dipelajari dulu. Kitab itu dari mana? Kitab itu ada berapa? Yang mana yang benar? Gitu Bre. Jangan tiba-tiba bilang inilah, itulah. Iya Pak, saya kan jelasin tadi 5 kitab Musa itu kan dianggap. Pertanyaanku tadi apa? Saya kan kasih rincian tadi. Mempelajari ya, iya kan saya mempelajari ini saya jelasin. Ya, pertanyaanku tadi apa? Harus belajar. Bang belajar, Bang belajar. Ini mohon maaf ini sedikit, Bang belajar. Saya bisa kasih saran, Bang belajar, bisa? Ya, siapa? Oke. Jadi kalau pertanyaan itu nggak bisa dijawab, bilang saja nggak bisa gitu. Itu singkat loh, nggak bisa. Tolong dijelaskan gitu. Apalagi dijawab, ngejen pula, mau menggugat pula, digugat balik, nggak bisa jawab. Repot itu. Iya, kalau memang nggak bisa jawab, jujur aja nggak bisa jawab. Kemudian minta penjelasan dari yang tahu gitu. Selesai sudah. Gini Pak, saya tadi kan bertanya, tetapi karena ditanya balik, saya kan gimana? Saya nggak menjawab Pak. Kalau Ya udah, aku jawab lah. Mana Tauratnya Musa? Kan pertanyaan gini. Supaya Ya saya udah. nggak menjawab. Ya udah, diam ya. Mana Tauratnya Musa? Nabi Musa sudah tidak ada, Tauratnya sudah diubah-ubah. Kemudian apakah di tangan Anda itu Taurat? Bukan. Udah selesai. Siapa? Nah gitu aja Pak. Saya Iya, ya udah, ya siap, selesai makasih, ya. Pak, penjelasannya. Ya. Ah. Jadi berarti Harus kitab gini yang kami ternyata ya. kitab yang kami pegang itu bukan kitab Taurat menurut Menurut saya. menurut teman-teman Muslim ya Pak ya. Nah, terus kenapa? Iya, yang nggak masalah Pak. Itu kan dari Nah. saya hargai sudut apa tuh penjelasan Bapak kan. Ya itu sudah jelas kan berarti berbeda ya. Nah, kenapa Anda nanya balik? Kenapa Bapak Anda percaya sama Taurat ini? Nah, gitu Pak, harusnya Pak. Enggak Pak. Enggak. Oh, enggak. Enggak Pak, saya nggak tanya gitu. Pasti kan Bapak nggak percaya loh, karena memang berbeda. Jadi saya nggak perlu ke situ. Karena memang
kitab yang kami pegang kan berbeda Pak, yang dimaksud itu. Jadi kalau gitu Iya, sudah jelas ya Pak ya, berbeda. karena Taurat yang kami maksud itu dengan yang Bapak maksud itu Tauratnya berbeda. Oke Taurat, Pak, siap Taurat, Pak, makasih Pak. sebentar Pak belajar. Tauratnya Bapak itu sama enggak dengan Tauratnya Yahudi? Kalau berdasarkan penjelasan hamba-hambanya, ahli-ahli kitabnya, Ahli kitab mana tuh? Ahli kitab Romawi. pendeta itu kami anggap ahli kitab Pak. Pastor, saya sendiri menganggapnya ahli kitab karena mereka belajar. Karena mereka Ahli belajar. kitab, Lord. Ya saya Jangan sendiri Pak. ketawa doang, Lord. Sebentar, saya sendiri Oh, menganggap itu kan dari saya Pak, nggak boleh dibantahkan karena Enggak, itu aku dari nggak bantah. ya nggak bisa dibantahkan. Dari saya semua hamba-hamba Tuhan tuh saya anggap ahli kitab karena mereka belajar. Saya ini kan orang awam, saya bukan ahli kitab. Jadi saya bukan orang ahli kitab. Yang ahli Beda. kitab itu adalah orang-orang yang sudah diteguhkan, sudah ditasbiskan. Jadi itu yang sudah pemahamannya lebih mendalam itu dianggap ahli kitab karena mereka tahu historinya, tahu penjelasannya bagaimana Alkitab itu. Ya saya Nah, ahli berarti kitab. penulisan awal tahu ya ahli kitab itu ya? Pasti Pak, pasti. Ah, oke. Kalau ditanyakan ke saya takutnya salah menjelaskan Pak. Saya takutnya ahli kitab karena saya orang Nanti tanyakan pada pastornya Anda ya. Tapi saya yakin mereka bisa menjawab. Semuanya ada latar belakangnya Pak, karena mereka punya itu. Iya tanyain gini. Ya. Pak Pendeta, tulis ya, Pak Pendeta. Di masa-masa awal kanonisasi itu ditulis oleh 4 gereja besar mula-mula. Oke. Dan jumlah dengerin dulu. Nah, 4 gereja besar mula-mula itu yang mengkanon Alkitab Anda itu hasilnya beda-beda. Nah, yang benar kira-kira gereja yang mana? Nah, itu gitu ya. Oke Pak. Nanti itu problema saya sendiri nanti itu Pak. Saya coba. Ya. Saya dari sini juga saya akan flashbacknya nanti ke pertanyaan ke hamba-hambanya karena ada pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Bapak. Informasi itu saya tampung sehingga nanti bisa jadi pertanyaan saya ke pendetanya Pak. Itu membantu saya belajar ya, membantu saya belajar. Ya. Nah, terus mau tanya lagi apa? Ya, berarti intinya itu berbeda Pak ya yang dari Taurat yang kami pegang. Oke, makasih Pak. Jadi, Memang berbeda Pak. Taurat Bapak yang berasal dari Septuaginta dengan tanah yang dipegang oleh Yahudi itu beda Pak. ya, oke siap. Ya, tanyain Pak Pendeta, kenapa kok beda? Padahal ini kan terjemahannya, gitu Iya, ya. Nah, yang gitu. saya pegang sekarang ya terjemahan. Lah bukan, Septuaginta itu adalah original teksnya yang melekat di kitab Anda. Ya, Katanya saya pegang, sih Pak, ya. gitu. Yang saya pegang terjemahan sudah ini. Ya, yang diterjemahkan oleh LAI ya Pak ya. Kan Tapi asalnya ya tetap mungkin dari yang asli Pak, pasti. asalnya kan bahasa Yunani itu Septuaginta. Iya, siap. Dari Yunani pasti. Nah, Nggak, yang Pak. bahasa Yunani Ada, sama Pak, yang Pak, bahasa tulisan Alkitab nih, yang satunya katanya gini Pak ya, katanya ambanya Katanya kalau Ibrani. perjanjian lama itu dari Ibrani, kalau ya bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru Yunani gitu. kata siapa? Ya, dari hambanya gitu dibagikan begitu. Kalau Ibrani perjanjian lama itu ya Ibrani Pak yang penulisannya. Kalau Yunani itu ya perjanjian baru 27. Bang belajar Siap. bisa juga titip pertanyaan ke pendetanya gini, Pak Boleh, Pendeta. Nah, sebenarnya ini kita ikut siapa? Kita ikut Paulus atau kita ikut Yesus? Karena Yesus Izin. Ini gimana? Udah sampai mana? Udah jelas atau gimana? Udah Bentar jelas dulu nih, nih. saya mau titip pertanyaan untuk kan adek belajar ini mau bertanya ke pendetanya katanya. Nah sekalian saya titip pertanyaan. Pertanyaannya gini, tanya pendetanya, Pak Pendeta, kita ikut siapa sebenarnya ini? Kita ikut Yesus atau kita ikut Paulus? Karena Yesus mengajarkan Taurat, Paulus membatalkannya. Coba kita tanya. Adik belajar ini bertanya pendetanya ya, titipan ya. Terima kasih Pak. Ya oke, boleh nanti saya tanyakan. Cuman gini Pak, saya tadi belum nyampe ke situ ya pertanyaan saya. Saya masih membahas kayak Taurat itu kan sudah masuk Injil Pak.
Kalau kami anggap Injil itu sudah masuk ke masalah Paulus itu yang sering dibahas-bahas itu nanti masuk ke perjanjian Ya kan, baru. Perjanjian baru. Pak. Taurat itu diajarkan oleh Yesus. Taurat itu diajarkan oleh Yesus. Jadi itu pertanyaan masih ada hubungannya loh. Karena hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia ada saling berhubungan. Jadi nggak bisa. Makanya kitab itu 66 kitab kami itu saling berhubungan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi antara satu dengan yang lain nggak bisa dipisah-pisahkan. Saling berkaitan, berhubungan dan saling menguatkan. Jadi itu nggak bisa. Jadi kalaupun dipisah-pisahkan kami agak bingung nanti jadinya. Ya. Oke. Ya. Saya sedikit Bang. Izin ya. Siap. Izin guru-guru begini Bang belajar. Jika perjanjian baru terhubung atau tidak bisa dipisahkan ke perjanjian lama, mengapa umat Yahudi tidak mengimani apa yang di perjanjian baru? Pertanyaan pertama. Itu pendapat saya pertama. Yang kedua, kan kalau memang apa nubuatan di perjanjian lama itu benar terkait mengenai Yesus, kenapa rabi-rabi, para ahli-ahli Taurat dulu tidak mengimani bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Mesias? Itu pertanyaan besar saya. Kenapa Yahudi pada zaman itu menolak, malah bahkan menyalibkan? Padahal banyak ahli-ahli Taurat yang memahami apa di Taurat, isi di dalam kitab mereka. Kalau mereka mengimaninya nubuatan Yesus itu, kenapa mereka malah menyalibkan dan menolak Yesus itu sebagai Mesias? Itu pertanyaan besar saya juga. Siapa? Itu ada penjelasannya tersendiri, Pak. Kenapa mereka menolak? Jadi Ya udahlah, sudah, Pak. Gini, sudah, gini, sudah, mungkin sudah ada gini, dinubuatkan, gini, sudah Bang, ada Bang. dinubuatkan Izin, di Alkitab ya. kami. Nanti Izin, yang izin, lebih saya ahli yang masuk. menjelaskan Ini itu yang memang bertanya- harus terjadi. Ada Sebentar. terjadi. Yang membedakan bertanya- Kristen dengan Halo. ini kan ada ya kepercayaan mereka tentang Mesias itu. Izin Kalau perjanjian belajar, lamanya nggak ada yang belajar. membedakan ya. Ya. Izin dulu. Ini Siapa? yang bertanya Bu, siapa siapa? ini? Yang bertanya siapa barusan? Islam. Kalau bisa, biarkan mereka yang bertanya gitu loh. Di sini kan judulnya Nonis bertanya. Kita yang memberi edukasi tentang Islam. Kalau mau bertanya tentang iman mereka, nanti kalau mereka mengajukan klaim atau menjelaskan, kita berhak untuk mengkritisi. Tapi Siap, kalau Bu, mereka, siap. Nah, jadi Bang Uco, kalau saya cuman ini serahkan ke Ustadz Madu dulu. Ustadz Madu, kasih Oke, wawasan hadir. edukasi Islam aja dulu. Kita prioritaskan Islam aja. Saya Iya. takut gini, kalian menjelaskan agama kalian. Saya khawatir saya lebih paham daripada kalian gitu loh. Lebih baik Dari- Ustadz Madu aja. Kita jelaskan ini aja Islam aja ya. Kita prioritaskan Ya, bahas siap Islam Bu. aja. Nah, itu saya tertarik tadi Silakan, masuk silakan, karena Ustaz saya Madu. bisa Yaudah, bertanya yaudah, gitu. yaudah, Karena saya bisa tanya bertanya. Tanya lagi lah. Kalau saya ditanya balik, nanti saya agak saya disclaimer ya Pak ya. Kalau saya bukan ahlinya, jadi nanti ada orang khusus nanti yang bisa menjelaskan kalau ke substansinya ya. Ya pelan-pelan, Saya Pak. hanya bertanya aja. Pelan-pelan tanyanya ya, yuk pelan-pelan, ya yuk. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Izin turun dulu. Peneripa, izin turun dulu sebentar. Ya, Prof. Siap, Ya, Pak dosen, silakan Pak dosen. Ya, Ada silakan kegiatan Prof. Zoom. Thank you, Prof. Nah, nanti lagi insya Allah. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Madu sama Bang Uco Waalaikumsalam. handle ya. Aku lagi ngobrol sama keluarga aku, tapi aku tetap nyimak. Tolong prioritaskan teman-teman non Muslim bertanya. Saya tuh bukan apa-apa ya. Saya lebih mau kita siarkan agama Islam, lebih pentingkan itu. Karena kalau saya tanya-tanya agama teman-teman Kristen bukannya apa-apa. Saya jangan-jangan lebih tahu gitu loh. Nggak usah, kita nggak butuh. Silakan. Gini nih tadi, kalau dia yang bertanya, kita jawab, dia bantah gitu. Jadi itu Ini dia. Bang Anwar, izin Bang Anwar sekali lagi ya, saya minta tolong, saya terserah deh kalian mau berpikir apa. Saya mau mereka bertanya tentang agama kita. Kita punya hak untuk menjawab. Kalau punya data silakan tunjukkan. Bicara kalau tanpa data lebih baik diam. Saya tidak mau ada debat kusir kecuali dia membawa pernyataan. Dia membawa pernyataan tentang agama kita, jangankan antum, saya pun akan bantah. Saya tidak akan biarkan. Kita berhak membantah. Siap. Saya mau mereka prioritaskan bertanya tentang agama Islam. Itu keinginan saya ya. Tolong. Betul. Saya minta tolong dengan sangat Yuk. prioritaskan kita edukasi tentang agama kita Islam.
Makanya saya serahkan kepada asatidz saya Ustadz Madu dan juga Bang Ucup, tolong di handle, minta tolong ya. Sebelum saya selesai untuk nanti maju masuk di koma lagi, karena saya ada urusan sedikit dengan keluarga gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang iman Kristiani, nanti setelah sesi mereka mendapatkan wawasan tentang Islam. Baru kalau mereka mau menjawab pertanyaan kita, nggak apa-apa. Ya, kita manusia kan mereka di sini. Saya tidak mau mereka merasa tertekan di sini, merasa terintimidasi, kecuali dia penghujat. Dia penghujat, saya dulu yang telah membunuh dia. Makasih Bu Ripah. Ya, silakan, Itu luar silakan. biasa. Silakan Bang Ucup sama yang lain teman-teman Islam, tolong kita edukasi tentang Islam, siarkan Islam. Ya, izin saya menyimak lagi. Lanjut. Ya, Bang Belajar, silakan nanya lagi lah. Izin Pak Ustadz. Ya, lanjut Pak ya. Ya, tadi ya sudah saya sudah jelas tadi Pak ya, sudah disampaikan masalah Taurat ya. Sekarang saya ingin bertanya gini Pak. Ya, saya ini awam tentang, ya karena saya dari kecil itu Kristen Pak ya, kecil Kristen. Jadi saya awam pengetahuan saya tentang Muslim Pak, tentang Islam ini. Jadi saya itu harus, ibarat buku itu harus belajar dari sampul dulu. Pertanyaan saya agak ini karena memang cara berpikir saya ini awam sekali. Jadi saya harus seperti anak SD pertanyaannya pasti. Karena saya agak sedikit aneh mungkin ya pertanyaan saya, karena saya memang belum paham. Itu saya mulai dari sampul dulu. Masalah teman-teman kepercayaan saudara-saudara kita Muslim gitu. Jadi gini Pak, saya kan ini rame-rame ini Pak. Sekarang ini rame ya tingkat ustadz, ada Habib gitu kan. Gitu. Saya tuh bingungnya gini Pak. Mana yang lebih tinggi antara Ustadz Habib ini? Apa sebenarnya esensi dari Habib? Apa sebenarnya dari Ustadz? Ustadz itu apa sebenarnya Pak yang bisa disematkan ke Ustadz tuh apa kualifikasinya gitu sehingga dia bisa jadi Ustadz gitu? Kualifikasinya apa ya? Apa kualifikasinya sehingga dia jadi Habib gitu Pak? Itu perbedaan antara dua itu dulu Pak. Saya agak bingung karena ini rame juga kan, viral juga Habib itu rame juga kan. Itu jadi bermunculan gitu Pak. Jadi Jangan panjang-panjang, Pak. ya Saya itu dulu Pak. bingung nanti jawabannya. Ya ini aja intinya gini Pak, kesimpulannya Udah. Pak. Pertanyaan saya, apa beda Ustadz dengan Habib itu gitu? Oke. Siapa Ustadz, siapa Habib? Kalau Ustadz itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah guru, Pak. Itu adalah Ustadz. Tapi lebih spesifiknya, Ustadz di sini adalah guru tentang agama Islam yang mengerti tentang keilmuan Islam. Dialah disebut Ustadz. Ilmu apa itu? Ilmu tafsir, ilmu hadis, Al-Quran, fikih, akidah, dan banyak lainnya. Sekarang kita menuju ke Habib. Habib itu siapa? Habib itu adalah keturunan Rasulullah yang berasal dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, kemudian bersuami Sayyidina Ali, kemudian berturun-temurun sampai sekarang. Jadi itu jelas cucu Rasulullah. Itu namanya Habib. Kemudian mana lebih mulia antara Habib dan Ustadz? Kalau seandainya Habib itu kita muliakan karena di sana mengalir darah Rasulullah. Ustadz kita muliakan karena di sana adalah gudang ilmu. Kita sama-sama memuliakan keduanya dengan alasan-alasan yang berbeda. Mau dimulia-muliakan, mulia dalam segi apa nasab, oke, kita muliakan. Tapi seandainya kita itu tahu Habibnya tidak berilmu, ya kita muliakan orangnya doang gitu aja, nggak sama-sama dengan ilmunya. Tapi kalau Ustadz, meskipun beliau Ustadznya itu dari golongan dari keturunan orang biasa, yang kita hormati adalah isi dari Ustadz tersebut, yaitu ilmunya. Itu Pak. Siap Pak. Oh gitu Pak. Berarti yang bisa jadi Ustadz itu harus punya ilmu Pak ya. Artinya dia harus melalui proses pendidikan dulu, pernah Iya. mondok, atau dia punya kualifikasi seperti gitu Pak ya. Punya kualifikasinya gitu. Ada ijazahnya atau gimana tuh Pak? Ada ijazahnya.
Intinya ustadz itu menguasai ilmu Islam. Itu baru kita anggap ustadz. Di sini Pak, terlalu banyak orang yang misal nih menyalahgunakan kata ustadz. Kalau di sonono, ustadz itu orang bisa dipanggil ustadz apabila hafal Al-Quran, hafal beberapa ratus hadis, hafal beberapa kitab. Nah, itu baru orang itu dianggap alim, ulama, ustadz, guru. Kalau di sini Pak, orang-orang di sini memang sangat memuliakan ilmu ya. Ada orang ngajarin ngaji alif ba ta huruf per huruf itu sudah disebut ustadz. Nah itulah keramahan orang Indonesia Pak. Iya, iya. Iya kan? Iya Pak, karena saya lihat banyak ya ustadz satu beramburan yang baru jadi. Ya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Iya. Dianggap ustadz. Kalau seandainya ustadz dianggap sebagai guru, ya udah itu guru. Guru apa? Guru ngaji. Selesai Pak. Oh iya, siap. Iya. Karena kan ada yang baru mualaf juga langsung jadi ustadz gitu kan. Gimana tuh? Logika saya gitu. Apakah dia nggak melalui sekolah dulu, nggak melalui belajar dulu? Kok bisa langsung tahu gitu kan? Masalah ini. Ya, tapi itu ya seperti yang Bapak sampaikan, yang penting dia bisa mengajar kan Pak ya. Nggak perlu dia kualifikasi punya ijazah bisa semacam itu kan. Kualifikasi pendidikannya dia harus lulus ini dulu gitu. S1 misalkan. Atau D3 gitu kan. D3 ilmu fikih misalkan. Kalau D3 dalam penguasaan Al-Quran misalkan gitu Pak. Kalau dalam ranah ustadz secara global itu belum Pak gitu loh. Kalau seandainya kita ranah ke arah global diakui dunia gitu, enggak Pak, belum. Cuma di Indonesia kayak gitu mungkin. Nah. Oh berarti karakter yang di Indonesia aja Pak ya yang kayak gitu. Iya, orang Indonesia kan ramah. Oh iya, siap. Iya, orang ngajarin udah dibilang orang baik. Ya udah. Nah, selanjutnya next. Ya, Saya Pak. bisa Ya lanjut Pak menambahkan. ya. Jadi tadi saya lanjut ke Habib ya Pak. Habib. Berarti Ya, Habib betul. itu keturunan Nabi meskipun dia nggak paham pengajaran itu Pak. Karena yang Bapak maksud tadi berarti tinggi Bentar. pemahaman Gimana Ustadz tuh daripada pertanyaannya? Habib gitu. Berarti tinggi pemahaman Ustadz daripada Habib secara Nggak mesti, ilmuannya Pak. nggak mesti Secara juga. ilmuwan. Nggak mesti juga. Saya bisa tambahkan jawaban. Siap. Nggak Iya, mesti ya Pak ya, jadi- nggak mesti juga. Ya, jadi sebenarnya jawaban tadi itu sudah agak-agak global lengkap itu ya. Jadi di dalam agama Islam itu ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama adalah ustadz. Nah, ustadz ini seperti dijelaskan tadi itu semua yang bisa mengajar disebut ustadz. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi secara bahasa semua guru itu adalah ustadz. Itu dulu. Tetapi setelah melewati waktu demi waktu, maka ustadz ini mengerucut kepada orang yang bisa mengajarkan agama. Itu orang yang bisa mengajarkan agama. Nah, di dalam kelanjutan ini hanya ada di Indonesia ini istilah-istilah ini. Karena pada umumnya ustadz itu adalah guru. Nah, sekarang ada istilah Habib. Habib itu ya seperti dijelaskan tadi sudah benar. Habib itu tidak selamanya ustadz. Karena ada Habib yang tidak mempunyai ilmu. Kenapa disebut Habib? Karena dia mengalir darah Rasulullah di dalamnya. Menurut klaimnya ya. Ya, kita harus muliakan orangnya. Tetapi belum tentu jadi ustadz. Nah, yang ketiga adalah ulama. Ulama itulah yang fokus mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, dia juga ustadz, dia juga ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu fokus mengajarkan ilmu-ilmu agama sampai ke cabang-cabangnya. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak dan sebagainya. Saya kira demikian Adinda belajar ya. Silakan. Oke, siap Pak. Siap. Makasih Pak penjelasannya. Jadi gini Pak. Jadi yang paling tinggi dari tingkatan itu jawatan Pak ya. Jawatan dalam keislaman ya Pak ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah para ulama Pak ya. Paling tinggi itu sudah posisi. Betul. Paling tinggi Betul. posisi. Karena mereka bisa membuat apa itu? Membuat peraturan, bisa membuat apa namanya Pak? Semacam sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan semua orang kan gitu.
Jadi gini Pak, jadi saya Habib tadi ya seperti yang Bapak jelaskan tadi, nggak semua Habib yang juga yang paham Al-Quran ya, karena hanya menghargai karena dia keturunan Nabi gitu, keturunan Nabi. Karena gini Pak, saya lihat juga para Habib ini bermunculan juga. Ada yang Habib menyesatkan Habib yang satu bilang Habib yang satu. Seperti itu Habib Kribo itu Pak, tahu ya Pak ya, Habib Kribo itu. Saya sering dengar pernyataannya itu. Jangan gini Pak, gini. Kalau mau tanya, jangan bertanya tentang oknum Pak. Kalau bertanya tentang oknum, nggak ada selesainya Pak. Oke, siap. Ya, jadi saling menyala-nyalakan gitu Pak. Bermunculan itu. Saya bingung. Jadi saya nanti pikiran saya, loh, kok bisa gini? Seharusnya kan mereka ini kan ada keturunan tingkatannya gitu kan. Karena kalau Gini saya jawab ya. Coba kamu tangkap. Beneran. Gitu, nah. Ini adiknya, ini kakaknya, ini yang jalur ini. Jangan berprasangka. Bentar. Lebih baik kami menjawab. Jangan kamu menyimpulkan. Ya, gini. Dengar ya. Habaib itu istilah, artinya habibi, habaib, orang yang kami kasih. Kenapa? Karena beliau itu memiliki darah Rasulullah. Itu ya. Itu hanya istilah, tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan dia berilmu atau tidak. Karena sama seperti uni. Uni ini adalah istilah untuk kakak-kakak orang Padang. Karena dia orang Padang dipanggil uni. Maka apakah dia harus berilmu atau tidak? Tidak ada kaitannya. Itu adalah gelar untuk mereka yang ternyata memang bisa tertulis sebagai nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW, ya, dari keturunan Sayyidah Fatimah itu. Nah, kemudian kalau kamu bertanya tentang Habib Kribo, itu tidak ada kaitan dengan ajaran Islam. Tolong di sini bertanya tentang ajaran. Kalau kamu bertanya tentang habaib, sama seperti kamu bertanya tentang gelar kepada seseorang. Apakah dia uni, apakah dia kakak, apakah dia mbak, apakah dia kiai, ustadz, dosen, sama. Dosen, ustadz, kiai, itu gelar. Ya, gelar ini bisa didapat, bisa jadi karena nasab, bisa jadi karena profesi. Nah, jadi saya mau kamu bertanya tentang ajaran. Kalau kamu tanya Habib Kribo, ngapain kami? Kami nggak kenal siapa si Kribo itu. Si Kribo itu jungkir balik, makan manjat tembok, juga nggak ada kaitannya dengan agama Islam. Kami berbicara dasarnya apa? Al-Quran, hadis, dan kalam ulama. Ya, nah jadi yang ditanyakan adalah tentang ajaran, bukan tentang bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya. Jangan kepo, saya nggak mau kepo urusan orang, gibah saya, si Kribo saya nggak kenal. Ya, kecuali saya kenal tuh, ya. Saya hanya menyampaikan pengajarannya aja gitu. Nggak ada pengajaran apa pengajaran si Kribo ya? Apa pengajaran Kribo yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis baru dibahas. Tapi kalau Kribo berdasarkan dirinya sendiri kita nggak peduli. Emang Kribo itu bapak saya, bukan. Mau dia mengaku keturunan baginda kayak ngaku keturunan Nabi Ismail kayak saya nggak peduli. Menjelaskan masalah Habib itu Bu, karena dia banyak Habib. Kan sudah dijelaskan Habib itu istilah brother bagi mereka yang dipercayai sebagai keturunan Rasulullah. Itu aja. Apakah semua berilmu? Tidak. Abu Jahal banyak saudara Rasulullah itu yang bahkan tak berilmu, bahkan kafir. Contoh, bahkan paman beliau sendiri tidak berislam. Nggak ada kaitannya. Kata Rasulullah itu, yang membedakan kami adalah iman dan takwa, bukan siapa keluarga kami. Nggak ada agama itu berdasarkan keluarga dalam Islam. Begitu, ya. Bahas agama saja. Oke, siap. Makasih Ibu penjelasannya. Jadi gini, jadi lanjut ke Ustadz ya tadi Bu. Karena Ustadz itu dianggap sebagai guru ya. Karena kalau guru bukan umum dianggap, brother. Ustadz itu sama seperti istilah dosen misalnya. Pendeta, pengajar. Sama pendeta dari kata pandita, orang yang mengajar, orang yang berilmu, robuni atau guru, syahid. Nah, jadi yang dipanggil ustadz itu adalah mereka-mereka yang mengajar. Oke, siap. Lalu apa kaitannya dengan ajaran? Coba, apakah semua ustadz itu pasti Islam? Belum tentu. Ada orang yang diustadkan, ya. Ada orang yang diustadkan tanpa dasar keilmuannya. Banyak. Kadang kami bercanda kepada kawan kami, dia cuma baca ayat Al-Fatihah langsung ustadz, padahal dia bukan ustadz. Maka ada aturannya para ulama. Ustadz Wafi pernah bilang, jangan memanggil kata kata mulia menyanjung seseorang yang munafik atau orang yang tidak berilmu. Maka dalam Islam itu penegasan kata itu jelas. Kalau dia itu ustadz, ya ustadz. Kalau dia bukan ustadz, jangan diustadkan. Begitu ya. Makanya kami berkali-kali, kami para apologet ini bukan ustadz, bukan ustazah. Kalau Ustadz Madu, beliau ustadz. Karena beliau memang backgroundnya adalah pondok pesantren. Nah, jadi begitu. Jadi pertanyakan ajaran saja, brother. Dari tadi Anda mempertanyakan tentang gelar dan istilah, nggak ada kaitannya gitu loh. Pak, Bu, saya nanya dari dasar dulu Bu, sebelum saya masuk substansi. Dasar apa? Dasar apa? Dasar apa, brother?
dasar pemahaman saya kan dari Oke. sampulnya dulu, Bu. Ya, dari Yaudah, sampulnya dulu sebelum saya definisi masuk aja ke deh, substansinya ya. Definisi ya. Definisi pertama. Saya Ustadz butuh tingkatan artinya itu guru. supaya saya takutnya saya salah mengucapkan, Pak, Bu. Anda itu mengistilahkan bertanya, gitu. brother. Tapi yang saya dengarkan dari tadi, Anda itu bertanya plus berargumen. Kalau bertanya dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu diawali dengan itu loh. Bukan diawali dengan ini, bukan gitu. Dari tadi Anda saya dengarkan loh, saya menyimak Anda loh. Ya, Anda itu bukan bertanya perbedaan Ustadz tapi dan Habib tadi, menyatakan. Pak. Pertanyaan saya tadi antara apa beda Ustadz dan Habib, ada kualifikasi nggak sebagai apabila orang mau jadi Ustadz gitu kan? Pertanyaan saya gitu, Bu, tadi, Bu. Ya belajarlah kalau mau jadi ustadz, sama lah kalau mau jadi dosen ya belajar. Kualifikasinya berilmu. Kalau nggak berilmu matilah, nggak usah jadi ustadz kan gitu. Iya, Namanya siap. mau jadi tukang koki ya belajar jadi koki. Berarti Ustadz itu harus ada kualifikasinya, Bu, ya? Pengajar. Karena Ya begini, Bu. harus berilmu lah. Logika saya kan gini, karena Ibu Pak Anwar tadi menjelaskan begini, kalau jadi Ustadz itu kan pengajar. Kalau pengajar atau guru itu kan pasti punya kualifikasinya. Ini bertanya atau mau membantahi jawaban saya ini? Kalau Anda mau membantah jawaban saya, jawaban mana yang dibantah? Saya bukan membantah, Bu, cuman saya sudah menjelaskan berkali-kali. Mempertegaskan Ustadz pertanyaan itu saya gitu, gelar. mempertegaskan Kualifikasinya apa? Belajar. Lalu apa lagi, brother? Apa lagi? Enggak, saya tadi menjawab penjelasan Pak Anwar ya, karena komparasinya Ustadz itu sama Komparasi pengajar. apa ini? Saya nggak tahu. Saya begini ya. Begini apa yang mau dikomparasi? Dia membandingkan tadi itu kalau Ustadz itu sama dengan pengajar gitu kan. Karena kalau pengajar memang pengajar, Ustadz artinya aja pengajar kok. Iya, gimana saya sih? tahu, saya pengajar itu kan punya kualifikasi, dia harus minimal dia. Lah kan Ustadz juga punya kualifikasi, gimana sih? Ini kan saya bilang belajar. Ya enggak, dia megang gini kayak semacam sertifikat atau semacam. Mana ada sertifikat Kayak gitu, Pak. ketika Semacam- seseorang berilmu yang adalah ustadz? Kenapa? Karena yang namanya ilmu Islam itu tidak pernah diajarkan harus bersertifikat. Tapi bagaimana cara mengetahui dia berilmu? Ada mata rantai ilmunya, rawinya. Contoh, dia lulusan pesantren, dia berguru kepada ulama, dan kita tahu bahwa ilmunya jelas, bersanad, berkesinambungan, berbicaranya, dia mengerti dengan apa yang diucapkan, kemudian berdalil. Dan bahkan dia memiliki guru yang sumber gurunya itu pun jelas, berkesinambungan, maka dia boleh dipanggil ustadz. Begitu, karena ustadz itu adalah istilah untuk pengajar. Gimana sih ente ini, brother? Ya, Tolonglah. siap. Berkali-kali. Iya betul, sudah Pak. jawab. Bu, saya kan hanya mempertegaskan pertanyaan saya sebenarnya. Anda itu mempertegas. Anda itu ketika kami jelaskan mencoba membantah dari sisi yang Anda tak dapat gitu loh. Karena Anda salah paham. Kita udah jelaskan berkali-kali loh. Ustadz itu artinya pengajar. Iya. Kenapa kalau Gini, Bu, pengajar? makanya Aduh. kalau Ibu kasih contoh jangan membandingkan yang bisa dibahas itu ada celahnya. Kok membandingkan nggak boleh? Memang artinya pengajar kok. Gini, Bu. Kenapa harus Ibu punya tadi kualifikasi? membandingkan dengan pendeta. Pendeta itu kan punya kualifikasi, Bu. Nggak boleh jadi Anda sembarangan tahu jadi nggak arti pendeta? Anda tahu nggak arti pendeta? Iya, pengajar ya. Pemberita Injil. Pendeta, oke. Sekarang saya kabar tanya, baik. apa kualifikasi pendeta? Iya, minimal dia punya pendidikan, Pak, Bu. Dia harus S1. Iya, dia minimal harus, apa yang saya jawab tentang Ustadz? Ustadz juga ya, harus memiliki sarjana pendidikan. teologi atau Mana master salahnya? teologi ya. Ya. Ya di mana salahnya ketika saya mengatakan bahwa Ustadz juga harus punya kualifikasi menjadi Ustadz? Apa dia lulusan pondok pesantren? Ya itu, Pak, Bu, yang Apakah saya kami maksud. harus mengikuti seperti yang kalian itu? Tidak perlu. Kenapa? Karena Enggak, kita makanya tadi punya itu jangan organisasi dibandingkan lembaga dengan yang pendeta, berbeda. Bu, Ini karena gimana sih ini? berbeda, Masa Bu. gitu aja Jangan nggak bandingkan paham? karena pendeta itu kan ada kualifikasinya. Saya kalau Ibu bandingkan itu Anda tahu pemahaman saya tidak berubah. kualifikasi pendeta Pemahaman saya Joshua Teu berubah. dari mana? Saya tanya, pendeta Joshua Teu kualifikasinya dari siapa yang ngasih dia ijazah? Oh, dia seorang dokter loh, Bu. Ya siapa yang ngasih dia ijazah? Ya saya nggak tahu itu. Pokoknya dia dokter. Ya udah, ketika lembaga Itu berbeda, maka problem di legitimasi belakang keluar itu, dari Bu. Yang lembaga penting apa dia- bedanya? Intinya Ini dia lucu punya ya. gelar, Nggak gelar gini dan loh. dia pemahaman dia seorang dokter. Ustaz gitu. itu juga Jadi- gelar, brother. Dan mereka juga harus punya ilmu yang mana ilmunya jelas. Contoh di pesantren. Kalau pesantren tidak mengeluarkan sertifikasi ya kenapa salahnya? Itu kan urusan lembaga. Ya, Apa ya kok? itu kan adalah maksudnya, hak dan Bu. wewenang dari lembaga. Kalau lembaga keluarkan siap. sertifikasi is oke. Tapi kalau lembaga Ya. tidak mengeluarkan sertifikasi ya apa salahnya kok Anda pula yang ngatur? Contoh Enggak, saya pondok nggak ngatur. pesantren tidak Saya hanya mengeluarkan ijazah. buat pengetahuan aja, Bu. Tapi berarti Ya sekarang gini, saya tanya, Saifuddin Ibrahim kenapa bisa jadi pendeta? Ya, Saifuddin Ibrahim kan sekolah teologi, ada sekolahnya. Di mana coba. Sebelum Coba dia mau sertifikasinya mana? dia sekolah lagi. Coba sekolah tunjukkan lagi. kepada saya sekolah Sebelum dia murtadin ya, teologi kalau nggak apa salah. yang melegitimasi kependetaannya. Coba. Saifuddin Ibrahim Gelarnya apa? Gelarnya nggak apa? salah,
Ya, Gelarnya yang apa? pasti dia sekolah teologi ya, Bu. Ada ya. Iya, di mana? Di mana sekolah teologi Tapi kan mana dia? nggak pernah dipublis itu. Dia nggak Aduh, mau, sekolah nggak mau teologi dikasih tahu mana juga. dia? Saya nggak Sekolah tahu juga. teologi mana? Kalau ke pojok Saya jawab. jauh nih, Saya pokoknya nggak tahu. gitu. Makanya kalau Anda tidak punya ilmu apapun menjelaskan tentang kependetaan, jangan bicara. Kalau di sini saya mengizinkan Anda berbicara di hadapan saya, bertanya. Tapi ketika Anda mengklaim, tunjukkan bukti. Buktikan kalau pendetamu itu Saifuddin Ibrahim punya kualifikasi. Lembaga apa yang mengeluarkan? Sekolah teologi mana? Sebentar, Bu. Itu bukan gini, Bu. Saifuddin Ibrahim kan bukan pendeta saya. Saya pahami pendeta saya itu yang Nah, itu ngajarin saya. dia. Anda pendeta Anda punya kualifikasi dari gereja Anda. Saya Gereja jelasin, lain juga punya kualifikasi sebatas- dari lembaga sebatas yang mereka. saya ketahui, Bu, ya. Jangan Sebatas yang Anda saya ketahui. samakan. Di pendeta saya, ya. Mentang-mentang Anda Yang- punya yang di pendeta gereja misalkan. saya, gitu. Gantian dulu bicaranya. Ente dari tadi sudah saya biarkan loh. Saya sudah bercukup ramah loh dengan ente loh. Ente saya sudah bertanya. Ketika kami menjelaskan dan mengkomparasi pendeta dengan ustadz, itu sama. Pendeta itu bukan bahasa Bible. Itu dari kata pandita, artinya mengajar. Orang-orang yang mengajar. Ustadz dan ustadz itu juga adalah orang-orang mengajar. Kualifikasinya apa? Berilmu. Bagaimana cara kita mengetahui? Jelas dia keluar dari pondok pesantren mana? Jelas dia keluar dari akademisi mana? Kita lembaga itu banyak. Ada pondok pesantren, ada sekolah umum yang non pesantren, ada fakultas akademik seperti fakultas tempat saya misalkannya. Ya jadi kita punya lembaga-lembaga. Lembaga itu apa kamu pikir harus pondok pesantren? Enggak. Lembaga itu, pendidikan itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Boleh bermajelis tanpa ada pondok pesantren. Nanti hanya dilegitimasi apa? Perbedaannya apa? Dilegitimasi oleh pemerintah. Maka nanti dia dibuatkan notarisnya bahwa ini adalah lembaga bernama pondok pesantren. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika ada suatu komunitas membentuk gerakan dan di dalamnya ada sistem, maka nanti dia akan mengajukan kepada pemerintah membuat sebuah legitimasi bahwa nanti ini disebut sebagai pesantren, ini disebut sebagai STT, ini disebut sebagai fakultas, ini disebut sebagai universitas, kan begitu. Itu namanya apa? Itu adalah namanya sistem. Nah pertanyaan saya, ketika kamu menolak Ustadz sepadan dengan pendeta, kamu bilang kualifikasi. Loh, kamu tahu tidak pendeta Paul Jong, pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta-pendetamu yang semuanya itu kamu bilang ada kualifikasi, tunjukkan kepada kami sertifikasi dari STT mana mereka kok bisa jadi pendeta. Bu, jangan mengajukan pertanyaan loh, Bu. Nanti saya Loh, jawab. saya lagi, mengajukan Bu. pertanyaan dasarnya adalah klaim kamu. Klaim kamu yang Ya. mengatakan setiap pendeta ada legitimasinya. Saya minta kepada kamu, pendeta Saifuddin Ibrahim itu legitimasinya siapa yang kasih? Ya kan gereja, Bu. Gereja. Mana gereja mana? Gereja mana? Dia juga punya gereja loh. Gereja mana? Gereja mana? Ya. Coba tunjukin. Ya saya lebih Kalau dalam tidak punya fungsinya ilmu, enggak, ya. pengetahuan, jangan meraba-raba, jangan sok tahu. Jadi menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasar di sini namanya tipu-tipu. Dari tadi Bukan, saya sudah saya tahu ajak saya Anda gitu, membuat. Bu. Saya tahu saya begitu, ya, saya tahu saya. Mana? Gereja mana? Gereja mana? Iya, saya nggak tahu persis gerejanya Kalau di tak mana. tahu persis jangan bicara, brother. Anda bicara di ruang publik. Bagi saya Loh, itu ibu data yang lebih baik bertanya silent. loh. Ibu yang bertanya tadi. Loh, Saya karena Anda tahu. yang bilang, Anda tahu kalau dia punya Coba ibu sertifikasi. jangan, Mana? jangan bertanya ke situ kan. Saya nggak akan Karena Anda menjawab membuat ke situ. klaim, Anda bilang dia punya sertifikasi. Mana? Yang jelas setahu saya semua Apa yang pendeta itu jelas? punya Mana kualifikasi, jelasnya? Bu. Mana Yang jelas kejelasan gitu. Saifuddin Ibrahim itu punya Karena di sertifikasi? gereja itu jawatan gereja itu nggak boleh sembarangan, Bu. Ya Harus mana? betul-betul, Mana? harus betul-betul Buktikan orang kepada yang- saya. yang Saifuddin memang itu melalui dikeluarkan proses sebagai itu. pendeta, dijadikan pendeta oleh lembaga yang terakreditasi. Coba tunjukin. Kenapa patokannya Saifuddin Ibrahim? Banyak yang lain Ya kan? kan dia pendeta. Suka-suka Ya kan saya lah, kenapa saya patokannya di situ? Saya membuktikan kepada Kalaupun Anda. dia tidak punya, apakah yang lain Kalau dia tidak punya juga? berarti gagal argumen Anda yang mengatakan setiap Ya, pendeta apakah yang lain nggak punya juga gitu? legitimasi. Payah. Apakah yang lain Inilah, nggak punya juga kalau, gitu? Kalau mau berbicara, tadi Anda bicara ya, saya mau logikamu cacat. Ini logika, Bu. Ketika Logika kamu ini. bilang pendeta itu harus punya legitimasi, lalu kamu klaim pendetamu itu semua orang Kristen, itu beda. Saifuddin Ibrahim dipanggil sebagai pendeta. Ketika kamu mengatakan semua pendeta wajib ada legitimasinya, maka kamu bertanggung jawab membuktikan kepada kami umat Islam, pendetamu Paul Jong, pendetamu Saifuddin Ibrahim itu punya legitimasi. Minimal dari STT mana? Tunjukin. Kalau nggak salah, Paul Jong itu dokter loh, Bu. Kok kalau nggak salah? Iya, dia Inilah sendiri kalau kan, ngomong kalau nggak salah. dia sendiri Mana? ceritakan, Buktikan. saya ini dokter kan? Saya juga ini bisa dokter bilang ada. saya ini adalah presiden. Dia dokter kan?
Ya saya adalah dokter hewan. Ibu juga sering ngobrol sama dia, saya lihat. Saya juga bisa bilang saya ini adalah dokter hewan. Kenapa ibu tanya ke saya? Ibu bisa tanya sendiri tuh si Paul Chang itu. Ini dia, saya ngajarin kamu kalau nggak ngerti apa-apa jangan bicara. Kalau bicara itu data dulu baru bicara. Ini nggak punya data tapi banyak bicara. Loh, ibu lebih tahu dari saya loh. Bertanya tapi tentang malah Paul Chang menggugat itu. jawaban. Ketika menggugat jawaban ibu saya lebih pakai tahu kalau ibu tesis. tanya Paul Chang, ya ibu lebih tahu dari saya loh. Ibu juga debat ngomong sama dia, ngobrol Nah, langsung tuh. Ini kadang-kadang Face to face ya. tuh, Bu. Makanya saya meminta kalian kalau nggak ngerti apa-apa jangan banyak bicara. Kalau mau komplain, kalau mau membawa diam dulu, saya lagi ngomong. Kalau kalian di sini, saya izinkan bertanya tentang agama saya. Ketika kalian mengkritisi jawaban kami, minimal kalian punya data pembanding. Apa itu? Antitesis. Bawakan antitesis kepada saya. Bawakan kepada saya bahwa Uni Rifa salah. Nih datanya. Nih kalau seandainya ngomong cuman setahu saya kalau nggak salah, kalau yang benar. Ya kan kita main logika. Brother. Sebentar Bu, ibu saja main logika. Saya kan main logika ini nggak pakai data. Logika. Logika apa? Logika apa yang saya bawakan kepadamu? Saya mempertanyakan apa yang kau bilang dari tadi. Ini secara keilmuan. Apakah ibu dari tadi menyampaikan data juga tentang Ustadz tadi tentang Habib yang saya tanyakan? Oke, ada, ini kan? kamu mau datanya? Argumen Oke, aja ini semua, data. argumen aja kan, Oke, cerita ini, narasi aja ini. semua ini. Kok narasi? Kamu nggak Ya ngerti kan kita KBBI? ngomong dari tadi narasi ini Bu, nggak ada. Ini saya tunjukin data. Saya minta kamu data ya. Oke, saya kasih data kamu. Karena gini, kamu tahu tidak istilah kebenaran yang sudah absolut benar, yang bahkan tidak perlu data untuk pembuktian. Contoh, kata-kata, bahasa, istilah Itu hanya kata-kata ada ibu loh. di Kita nggak bisa membuktikan juga kata-kata ibu itu. Saya tanya Siapa yang bisa membuktikan Saya tanya kata-kata apa ibu? arti makan? Oke, apa arti makan? Nggak, Ya apa makanya arti main makan? logika dulu Bu, supaya bisa. Ya saya tanya membuktikan. apa arti makan? Karena mencari Saya tanya apa arti makan? kebenaran itu Woi, harus- saya tanya apa harus arti makan? Kebenaran Saya itu harus- tanya apa arti makan? Ya. Apa arti makan? Dia Apa arti makan? Itu jedotin pala ke tembok itu arti Mana makan. datanya? Makanan Mana itu data kan, makan? Makan itu kan memasukkan makanan di mulut. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Iya ini Iya, nggak usah kasih data aja, Ibu sudah tahu tuh. Nah Belajar dari inilah sekolah dulu. botolnya. Nih ya. Ustadz menurut kamu sebesar bahasa Indonesia diartikan sebagai guru Nggak agama. perlu lagi kita kembali ke gitu. Woi, saya pakai data nih. Tadi kau minta data. Dikasih data malah mencret, ya kan? Saya paling nggak suka dengan orang ngeyel yang sok bertanya belajar, tapi sebenarnya bukan belajar, tapi kau ingin membantai jawaban yang kau nggak pahami. Ya kalau nggak masuk logika saya pasti ya saya. gini. Logika apa? Logikamu? Pertanyaanku kalau kau memang masuk logika, kau jelaskan Iya, apa arti saya pendeta belajar. itu? Coba Kalau Ibu bersyukur Apa loh arti pendeta? punya murid seperti saya. Saya kan kritis loh. kritis gigimu dari Bersyukur tadi loh. aja kau nggak bisa menunjukkan Ya, dasar kritis apa-apa. loh, karena saya kritis kejar itu. pertanyaan loh. Kau Kejar bukan lagi. Itu kritis, bukan tapi kau kritis. bukan kritis kau. Nih, kau ngeyel nih. Kau Itu tengok ini. bebal. Bebal kau bilang kritis apa Iya, kritis masa saya ditanya dasar kau. mengiyakan yang nggak logik ya, Bu? Oke, Nah, saya harus kalau kau memang harus kejar kritis, itu. tunjukkan data siapa yang memerintahkan kau percaya 66 kitab. Ya sudah tertulis di kitab kami, Bu. Ini Mana saya- tertulisnya? Mana tertulis di mana? Iya. Kau tengok ini ya. Ustadz menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai guru agama laki-laki Ini saya hitung atau guru dulu, besar Pak. laki-laki. Bu. Nah, Ya. sekarang kau tunjukkan sama aku data Taifuddin Ibrahim itu pendeta dari gereja mana dia? Oh, ke situ, Bu. Saya nggak mau ke situ. Kabur kau kan? Katanya Bukan, kau kritis, katanya kau pintar. Saya nggak mau ke- Giliran ditanya dasarnya, Itu nih kau nanti tengok nih. ada Menurut penjelasannya Kamus Besar sendiri, Bahasa Bu. Ini Indonesia, dengar ini diam, banyak cerita. Itu bagaimana Mau belajar penjelasannya tapi dulu. giliran diajar, Masalah- songornya aja yang masalah banyak. Pendeta diartikan sebagai orang pandai. Petapa, karena kata pendeta bukan dari bahasa Kristen, pendeta ini dari kata pandita. Ini adalah pemuka agama Hindu, tahu kau? Sedangkan pendeta aja kalau yang ngambil dari Hindu. Saya nggak mau Banyak. permasalahkan itu, Bu. Itu nggak. Saya masih mempermasalahkan, karena kau yang mempermasalahkan di awal. Hal-hal gitu, karena ini ada penjelasannya tersendiri. Saya Udah, nggak perlu- gini. perlu hal yang Kalau kayak gitu. kau ingin membantahi jawaban kami, kau pakai data. Kalau nggak pakai data jangan ngomong, paham? Ya saya logika, Bu. Logika. Logika apa? Logika apa? Coba saya tanya kepadamu dulu. Logika apa beda manusia dan Tuhan? Coba logikakan. logika pokoknya. Ya logika ya. Oke, Ya. kita main logika, Bu. Apa beda manusia dan Tuhan? Manusia bisa jadi Tuhan loh. Mana? Coba berarti kau bisa manusia bisa jadi Tuhan. Coba tunjukkan Iya. logika apa? Coba. Sebentar gini dulu, Bu. Ibu tahu nggak definisi Tuhan itu? Definisikan dulu apa Tuhan, apa manusia. Iya. Ibu tahu nggak definisi Tuhan? Ya coba kok aku tanya kau kok malah tanya aku. Kau katanya logika, katanya kau Tuhan- paham Tuhan- apa arti Tuhan?
Tuhan itu kan berasal dari kata Bang kulius, Tuhan. belajar. Tolong Tuhan, jangan tunjukkan kebotolan ini, netizen kita lah rame loh 500k ini. Siap, Jangan siap. tunjukkan kebotolan Bang di atas ini. Coba pakai akal sehat dulu lah. Jangan dari tadi ku dengar ngeyel Udah, dulu. Bang Uco, Ustaz Madu, Iya, ya. lanjut. Kalau silakan diarahkan, saya santai sekarang. Silakan ambil alih Ustaz Madu. Tadi Jadi, beda. Mah, Boleh saya nabung kalau nggak? dia ngeyel, kita nggak butuh orang ngeyel, Bang Uco. Anda punya kuasa di Komal saya, Bang Uco. Saya memberimu kuasa ya, karena engkau adalah Siap, Tuan siap. di Komal Unirifa, cie. Bicara terus bicara, Siap, Pak. siap. Tidak masuk akal. Tadi Maaf. beda Tuhan dengan manusia ya Bu ya. Oh, mau bahas itu. Sebentar Bang belajar sebentar. Ini buat teman-teman di bawah ya yang oten, tolong naik ke atas bantu teman kita ini biar nggak nampak kebotolannya gitu loh. Kasihan kita, malu ini kekristenan dibuat dia ini kalau begini cara dia dengan cara ngelesnya itu loh sangat jelas gitu. Kalau pandai ngelesnya pakai data masih mending, ini ngelesnya pakai asumsi gitu. Ini jadi malu gitu. Kawan-kawan di bawah tolonglah yang oten naik aja lah ya, bantu dia ya. Oke, silakan dilanjut. Tadi Tuhan dan apa tadi, silakan Ustadz Madu. Ya, Bang ya, belajar nih, pertanyaan coba tadi. pakai akal ya Bang belajar ya. Bentar. Oke, kali. Sebentar. Tadi sebenarnya gini Pak, kita dudukkan dulu ini. Tadi saya tujuannya bertanya tadi. Tapi saya selalu dicekokkan pertanyaan balik. Tapi ketika saya Iya, karena kau mengklaim, Ya, kau bertanya ketika ketika saya kami menjawab, menjelaskan, kau membantah lalu jawaban kami. Saya Bantahanmu hanya tanpa menjawab dasar. sebatas yang saya ketahui. Jadi selebihnya nanti ke para ahlinya gitu. Supaya saya juga ini hati-hati. Kau sebatas tadi itu, tapi menyimpulkan, mengklaim pula. Iya sebatas. Kalau sebatas itu, Bapak harus tahu itu yang saya ketahui gitu maksud saya. Itu yang saya ketahui. nah kalau Ya giliran seandainya pengetahuanmu dibantah orang, kau nggak terima. Itu loh, ngeyel kau. Enggak, saya enggak ngeyel kalau logik, Bu. Kalau saya enggak logik, saya Logik apanya logik? KBBI udah kumunculkan, logika apa lagi yang kau mainkan? Ya, Udah benar. pakai KBBI, kau aja Saya nggak bawa nolak data. tadi. Nggak nolak tadi. Saya nolak nggak tadi, Bu? Nggak nolak. Saya nggak nolak. Ada nggak saya nolak? Nggak ada, Bu. Saya terima tadi. Ini yang kita bahas beda lagi. ngomong nggak logik itu nggak nolak gitu. Bukan yang Oh, tadi itu kan. yang Kenapa jelaskan gagap? masalah pengertian Ustadz. Ya kan sudah diambilkan itu dari Iya, KBBI. sudah, saya kan terima tadi. Saya itu apabila ada penjelasan yang kurang masuk akal Itu bagi kan. saya kejar gitu Kan loh, konfirmasi, sudah dijelaskan, menegaskan pertanyaan saya bukan supaya nanti nggak untuk- salah penjelasannya dari Bapak Ibu gitu maksudnya. Udah, Ya, tanya mulai lagi, dari terserah segi kamu. kebahasaan, mulai dari segi kebahasaan, peristilahan, itu sudah dijawab semua itu. Cuma Anda tidak mau terima, itu masalahnya. Sebentar Pak, mana yang saya nggak terima tadi? Saya hargai itu penjelasannya Pak, semuanya saya hargai itu penjelasan semua. Saya terima, cuman saya ngejar. Udah. Saya itu ngejar. Kenapa Nggak usah saya ngeles bertanya? lagi. Ngejar Nggak usah apa yang ada masalah beralasan. dengan saya, yang saya kurang pahami supaya saya lebih paham gitu maksudnya. Iya, langsung Masalahnya aja Bapak, lanjut kita biar Udah, biar tanya nambah lagi. ini masalahnya materi. Tanya saya, lagi, ini tanya. masalahnya. Tanya lagi aja Bang. Tanya. Bang, Masalahnya saya tanya lagi makanya aja saya Bang. Tanya aja, disuruh tanya malah nyerocos, ya tanya aja dah. Iya tadi, iya. Oke, Pak, lanjut Pak. Oke, siap. Nah, Ya, tadi- ditanya tadi aja Bang, pertanyaan ditanya Tuhan- aja. Tuhan dengan Materi manusia berikut. ya. Dengan manusia. Ya saya. Silakan dilanjut. Ya. Ya. Kalau ditanya, apakah saya menjawab ini atau saya bertanya aja Pak? Terserah Anda. Kalau saya menjawab nanti dimarahin lagi saya. Dengar ya. Kamu di sini bertanya, tapi ketika kamu mengklaim, pasti kami kritisi. Kami bukan orang bodoh yang menerima begitu saja sebuah klaim. Ini bukan gereja, ini ruang diskusi. Kalau misalkannya kau mengaku memberikan klaim, itu pasti kami tanyakan. Dari mana kau tahu itu? Harus kau tunjukkan datanya. Begitu loh aturan main di sini. Tapi kalau kau bertanya, ketika kami menjawab dan menurutmu jawaban kami salah, kau bawa data pembanding kalau kami itu salah. Begitu cara diskusi. Katanya kau orang logika, gimana sih? Ya saya main logika Bu. Jadi saya itu ya nanti Ibu aja yang jelaskan detailnya. Ya saya kan hanya Saya main logika, Bu. Saya main logika. Baru diajak epistem aja nggak paham. Sebentar. Makanya saya itu ngejar pertanyaan saya karena saya yang nggak paham. Saya nggak. Kamu itu bertanya, Bambang Cahyono.
Iya kan, tapi Jangan pertanyaan saya sampai itu Uni nggak itu terjawab kecabut gitu, pakunya tengah jalan. Makanya Bahaya. saya pertanyaan Aduh. saya supaya Ibu lebih mengarah lagi. Ya udah bertanyalah, Sherly, bertanyalah Sherly. Salahnya tadi tuh ditanya balik sayanya di tengah-tengah perjalanan. Ya makanya jangan kau klaim. Diam aja kau, jangan kau klaim, jangan sosok tahu. Kau bilang pula Taifudin ada legitimasi dari gereja. Kutanya gereja mana, nggak bisa kau jawab. Berartinya kau sok tahu. Bu, saya sudah jelaskan dari awal tadi. Saya tahu saya. Apalah ini, kau mau bertanya atau enggak? Udah turun aja lah. Karena aturan Ribet kali jadi kau lah. gereja Ah, itu kan harus dijalankan, Bu. udahlah Bang Ucok. Ribet kali orang ini. Bang, Sesuai dengan itu gitu. bersihin sampah bang. Bang Ujo. Jadi kami nggak bisa langsung jadi pendeta, jadi ini kan harus ada Nggak apa-apa, biar prosedurnya. kita. Ada mekanisme Saya senang ini dia memperlihatkan kebotolannya di depan publik. Nggak apa-apa, bagus ini. Ini soalan bagus sekali nih, Bang Madu. Ini sangat luar biasa edukasi yang diberikan oleh Ya. Bang Belajar ini ya, dengan menunjukkan siap, Pak. kebotolannya Makasih, depan Pak. publik. Ya, siap, Pak. Coba lebih cerdas dikit, Bang. Dinaikkan dikit, upgrade dulu otaknya, Bang ya. Ya, saya nggak Kita cerdas, udah Pak. kasih kesempatan Saya kasih ente tahu, bertanya. Ya, saya batasin dulu, Pak. Saya bukan Iya, orang cerdas, bertanya. Pak. Saya orang bodoh, Pak. Ya udah tanya ya udah. Ya, kami paham, Pertanyaan saya dari sisi Iya, kami kebodohan. paham. Disuruh tanya aja, ribet kami banget paham ini. itu. Bapak nggak usah bilang saya bodoh, Iya. saya mengatakan sendiri, Pak. Ya udah, Iya, ayo tanya lagi. makanya itu. Dari awal Nah, saya sekarang bilang saya tanya lagi orang lah. awam, Pak. Jadi saya pasti orang bodoh, kan? Agak-agak naik sedikit. La ilaha illallah. Ya, agak naik sedikit. Nggak usah Bapak bilang saya bodoh, Iya, saya agak bodoh. naik Ya. sedikit. Ya, saya bodoh. Jangan baper lah, Bang. Jangan baper. Nggak masalah, Udah Pak, nggak santai. masalah. Nggak masalah, itu bagus tuh statementnya. Iya, Karena kok nggak kalau masalah kok bodoh-bodoh jadi bilang tuh baper gimana bagus ini? itu. Nggak Artinya masalah dia tapi lebih baper pintar. katanya. Makanya saya bertanya dengan Udah orang coba pertanyaan berikut. Next question, please. Oke, ini masalah Next ini, question, Pak. next question. Masalah Isa ya, Isa Pak. Itu saya lanjut lagi, itu sudah lewat itu. Yang tadi itu. Oke. Taurat sudah saya anggap Silakan. Ya, sudah dijelasin ya bahwa antara kesimpulannya antara Kristen dan Islam. Begini, saya kasih tahu dulu. Ya, abang bertanya, tolong disimak jawaban. Ya, jangan langsung ngeles ke sana kemari. Enggak, dengerin jawabannya yang benar. Ya. Nah, kalau abang mau mengutarakan di versi abang sampaikan boleh, tapi dengan data. Begitu ya? Ya, saya menyimpulkan dari apa yang Oke, silakan bertanya, silakan. sekarang kan kita sudah simpulkan bahwa dari tadi kan Taurat sudah paham, saya Habib dengan Ustadz tadi sudah paham dari penjelasan Bapak. Tadi masalah Taurat sudah paham juga dari Pak Ustadz menyalip ya. Tadi sudah bilang bahwa itu berbeda. Ya sudah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next question. Ya, oke, siap Pak. Ini saya tanyakan masalah Isa dengan Yesus ini Pak. Gimana tuh? Sering dibahas-bahas tuh. Apanya yang dibahas? Apa persamaannya dan apa perbedaannya gitu. Sehingga ini jadi polemik saya lihat tuh. Jadi selalu dibahas-bahas. Ingat-ingat ya pertanyaannya ya. Apa yang menjadi kesamaannya, apa yang menjadi perbedaannya? Oh, belum habis. Ya, sementara pemerintah sudah intervensi ini. Sudah intervensi bahwa sudah jelas ya bahwa mereka sudah membedakan itu. Kenapa harus disama-samakan lagi? Sudah keluar Perpres 8 itu kan bahwa hari besar itu sudah digantikan. Jadi Isa, orang Kristen nggak pakai lagi Isa, orang Kristen pakai Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Kebalik ini. Bagaimana Iya, tanggapan abang Bapak itu? kebalik ini. Siapa yang nyamakan ente kok tingkut? Sekarang gini aja lah Pak. Yang nyamakan Gini. kan abang. Santai lah. Bang. Coba Nggak santai. Mau dibedain itu sekarang diklik di Google, cari gereja Isa Al-Masih. Kalau masih pakai Isa Al-Masih, suruh ganti itu nama gereja. Oke? Loh, kok diem? Kok membatu? Siap-siap Pak, saya ambil air dulu, minum. Oh iya, minum. Memang kalau ngomong doang itu kayak gitu. Suka Ya, habis ya. apa salahnya dengan gereja Isa Al-Masih itu Pak? Kan katanya suruh bedain. Anda Ya, kenapa mau bedanya ambil loh, Anda mau mengambil nama sebentar dulu. Anda mau mengambil nama Isa Al-Masih atau membuang atau mau membuang? Ayo coba. Dibuang atau disamain? Memang dalam bahasa aslinya Isa itu ada istilah Isa Pak, tetapi itu bukan nama orang. Itu adalah
gelar untuk gelar itu Pak. Isa itu artinya Gelar itu Al-Masih, bukan Isanya. Apa sih kau ini? Isa itu bukan nama Pak. Isa itu bukan nama. Kalau Datanya. menurut Data. Nah, Aja bang, nggak apa-apa dengan asumsi dia itu, dia Isa- sudah Isa itu menunjukkan artinya kebotolannya Tuhan- Data. di depan Isa itu manusia. Tuhan menyelamatkan artinya. Allah Karim. Data. Astagfirullahaladzim. Jadi sama dengan Data. Tuhan itu bukan Data. nggak bisa jadi nama orang nggak? Data, Pak. Bapak, data. Iya, penjelasan dari hambanya begitu. Loh, Saya nggak mau bisa. dibedain atau mau disamain itu dulu lah. Iya, kan Bapak lari ke nyamain tadi. Maka Bapak mau bedain kenapa lari ke nyamain? Ke Isa, gereja Isa kan nyamain maunya gitu. Kalau gitu. Apaan sih? Mau disamain atau dibedain? Itu Bedain. dulu. Bedain, Mau Pak. dibedain. Berarti Yesus beda dengan Isa gitu. Beda. Oke, sekarang googling, makanya aku bilang kalau masih ada nama gereja Isa Al-Masih itu Bang, lihat apa? dulu tuh bang. Ya. Abang nih kalau mau belajar nih pakai data nih orang nih ini lagi presentasi nih. Tuh, lengkap data itu. Paling tidak dari handphone dia bisa tunjukin loh. Abang mau jangan di botol gitu. Ini tengok. Oke? Lanjut bang, lanjut. Pakai data. Nah, ayo. Aku mau tahu itu gereja Isa Al-Masih mau ndak mau karena ada kepres tadi harus dicopot. Ya nanti itu diatur nanti Pak. Mungkin nanti ada yang ininya. Kemungkinan bisa juga itu nanti. Saya nggak Apanya? tahu juga ya. Mungkin arahnya juga ke situ Kok nanti ya. mungkin sih? Yang nyamain dari dulu siapa sih? Ya karena pemahaman orang yang lebih dulu itu kan Ada nggak terjemah gini? Ini, Pak. Sebentar, Kan- Pak. Ini Alkitab itu duluan Pak. Istilah Isa itu sudah ada di Alkitab. Jadi nggak bisa lagi. Memang ada pemahaman mereka begitu juga kan. Karena Tunjukin masih saya. rame-rame sekarang makanya harus Tunjukin. dibedakan supaya tidak ada terjadi masalah Tunjukin dan supaya saya. toleransi itu berjalan maksimal. Jadi Tunjukin. berjalan maksimal, nggak boleh bahas itu saya lagi. di Alkitab Sudah ada Isa final Pak. Al-Masih. Ayo mana? Sudah Tunjukin final Pak. sedikit. Kita nggak perlu bahas lagi. Itu berbeda gitu. Sudah final. Pemerintah sudah intervensi itu. Iya, tunjukin mana? Tunjukin apa? Kepersnya sudah keluar loh Pak. Di kitabmu Bedain hari ada. besar itu. Di kitabmu ada Isa Al-Masih mana? Itu peraturan presiden loh sudah. Aku sudah tanya bedain. di kitabmu ada Isa Al-Masih mana? Ya di bahasa aslinya kalau di Iya, aku tanya di bahasa yang terjemahan aslimu. ini saya nanti dijelasin oleh Bapak Pendetanya Pak. Di- Saya nggak mau di- ke di- presentasinya. Di Iya, saya nggak mau nanti kitabmu, takut saya di- salah menjelaskan. di kitabmu. Tapi saya kasih gambaran aja. La ilaha Saya aja, illallah ya, setahu Muhammad saya, Rasulullah. Isa itu bukan nama Di dari kitabmu itu kalau ada Isa Al-Masih itu tunjukin mana. Sekarang aku mau tahu Isa Al-Masih di kitabmu saya itu sebelah bukan- mana, di kitab apa, di ayat berapa. Aku bukan sekarang. nggak ahli kitab. Ayo. Karena Isa itu bahasa. Kalau kamu itu tidak ahli kitab, nggak usah gugat, nggak usah nyimpulin. Yang ngambil Isa Al-Masih dari kita itu dirimu, bukan kita yang ambil. Kita tidak pernah sekalipun memaknai Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, itu tidak pernah. Gini Pak, saya Apa tanya. sih dirimu tuh? Saya dari tadi saya ditunjukin mana datanya tidak ada. Capek lah aku sama kau Ini ini. Pak, menurut sejarah yang lebih tua ini yang mana Pak? Kristen atau Islam? Lebih tua Hindu, kau mau ikut Hindu? Iya pengajarannya ini. Mau ikut Hindu, lebih tua Hindu daripada Islam, daripada Kristen pula. Lebih tua pagan yang menyembah Zeus. Mau kau menyembah Zeus? Kau Pagan Romawi, ya. Betul. Putus tuh, Pak. Nyari. iya itu gara-gara kau itu. Kalau bisa itu kita suara kau yang putus. Aku nggak mau tahu. Udah capek. Saya tuh heran juga Pak. Jangan saya heran. Yang mengambil Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih itu dirimu, Istilah yang bukan dipakai di kita. Alkitab itu diklaim punya Saya mau Muslim ya kasih- gitu. Bingung saya. Agenda belajar. Sebentar. Apakah
bahasa Arab Istilahnya Muslim. sebentar. Istilah apa yang diambil dari Biblos atau dari kitabmu oleh Gini, orang Pak. Islam? Gini, Ya, saya pikirnya, iya, yang Allah mana? nggak Yang mana? boleh, Alkitab nggak boleh, Isa nggak boleh. Apa itu? Apaan itu? Oke, kita bahas ya. Kita bahas itu. Bahas yang mana dulu? Isa, Yang bahasa Arab itu Allah. hanya untuk orang Islam, Pak. Nggak boleh. Dengerin dulu, Mabit. Dulu, Pak. Pertanyaan saya. Sebentar. Kau mau bahas kitab, Allah atau Isa Al-Masih? Itu dulu. Isa tadi, Isa. Kalau kau mau sebentar, kalau seandainya kau itu mau bahas Isa Al-Masih, tunjukin kitabmu yang mana yang menunjukkan itu ada kata nama Isa Al-Masih. Tunjukin di surat apa, di kitab mana, nomor punggung berapa, yuk tunjukin. Di kitab terjemahan kami nggak ada Isa, Bu, Pak. Nggak ada Isa. Ngapain klaim-klaim? Berarti kau yang klaim-klaim. Di gerejamu ada kata Isa Al-Masih. Ngapain klaim-klaim itu? Kau yang nyolong, kau yang gunakan Isa Al-Masih. Kembalikan Isa Al-Masih. Kami nggak pernah pakai itu, Pak. Gerejamu itu Isa Al-Masih, kau dapat dari mana? Bapak jangan generalisasi lo, Pak. Saya bukan gereja Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih itu masih dipakai sampai detik ini. Sebentar, Pak. Kalau kau mau gugat Isa Al-Masih, gugat dulu nih yang namanya. Paham denominasi. Jadi Bapak jangan langsung mengeneralisasi bahwa saya gereja. Gereja itu tempatnya orang Islam atau orang Kristen. Ada nggak di dalam gerejanya? Kalau saya balik itu sebentar. Coba tunjukkan masjid yang bernama Masjid Yesus Kristus. Nggak ada yang namanya Masjid Yesus Kristus. Namanya gereja itu temannya orang Kristen. Kau kalau mau menggugat kata Isa Al-Masih, kata Yesus Kristus sama-sama dengan Isa Al-Masih, itu gugat dulu yang namanya gerejamu. Kenapa kau pakai namanya orang Islam? Bapak bilang gerejamu. Saya nggak punya gereja itu. Bapak generalisasi itu. Kami punya denom sama Bapak juga punya aliran masing-masing. Jangan Bapak samakan saya dengan gereja lain dengan pemahaman Bapak yang digeneralisasi. Itu saya nggak mau. Gereja itu tempatnya orang Kristen apa orang Islam? Yang meminta membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu orang Islam apa orang Kristen? Saya hanya cerita, Pak. Aku tanya, kepres itu berawal dari orang Islam apa dari orang Kristen? Ayo aku tanya itu dulu. Ayo. Kenapa? Diam. Kepres itu muncul itu gugatan dari orang Islam apa orang Kristen? Ya kan sudah di Kepres itu muncul dari gugatan orang Islam apa dari orang Kristen? di situ kan. Berarti dari orang Kristen kan? Kalau seandainya gereja itu gerejanya orang Islam apa gerejanya orang Kristen? Ya saya nggak tahu, Pak. Saya kan belum pernah masuk ke gereja. Karena itu aku suruh browsing dari sekarang, cari gereja Isa Al-Masih. Kalau masih ada, itu laporin ke polisi. Itu sudah tidak menghormati kepres yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa pula kau? Ya itu kan konsekuensinya mereka. Ya makanya laporin. Kenapa kau itu cuap-cuap kepada kita? Kenapa kau itu cuap-cuap pada kita? Padahal kita itu tidak pernah mencuri kata-katamu, tidak pernah mencuri nama dari Yesus Kristus itu dijadikan nama masjid, itu tidak pernah kita. Yang ada itu kau itu yang mencuri kitab, yang mencuri Isa Al-Masih, yang mencuri kata Allah dari kitab kita. Pertanyaan saya tuh tadi itu, Pak, apa perbedaan dan persamaan tadi itu? Bukan Bapak saya bilang Bapak mencuri. Ada nggak statement saya di awal itu Bapak mencuri nama Isa dari Alkitab? Ada nggak Pak tadi, Pak? Nggak ada. Bapak bilang bilang Bapak mencuri tadi. Jangan gitu dong, Pak. Saya nggak ada ngomong gitu. Saya menghargai itu. Kenapa kau ambil istilah-istilah dalam Kristen dalam kitabmu? Kenapa kau larang-larang apa yang di dalam kitabku? Itu apa? Mana tadi? Oh, berarti kau Ya, mulai sindrom lupa ingatan mulai kambuh gitu, terguncang. Apa yang diklaim oleh kita orang-orang Muslim? Saya jelasin tadi. Yang diklaim itu kan nama Alkitab kami nggak boleh pakai. Alkitab nggak boleh memang. Iya. Kemudian kata Allah nggak boleh. Nggak boleh memang. Iya. Kemudian kata Isa nggak boleh. Memang Isa hanya ada di dalam Islam. Iya. Ya sudah, jangan pakai kata kitab, jangan pakai kata Allah, jangan pakai kata Isa Al-Masih. Selesai.
ya kami juga nggak pakai istilah itu Pak. Isa nggak kami pakai. Kami Tapi Yesus. Allah itu masih melekat di dalam kitabmu. Kitabmu di sampul paling depan namanya Alkitab. Kenapa kau itu tidak pakai Biblos? Sebentar Pak. Di gereja kami nggak memakai kata Allah Elohim. Alkitab. Ya, kami pakai kitab Elohim loh Pak. Alkitab. Alkitab ini kan. Kenapa Alkitab itu masih ditempelkan di depan itu kan kitabmu? artinya Al itu semua buku-buku kan? Dari mana kau itu kaidah seperti itu? Iya. Bibel juga nggak masalah ini. Kami bilang Bibel nggak masalah. Dari mana kau itu menyimpulkan Al itu adalah buku-buku? Ya kan coba Bapak lihat di. Yang punya huruf Al itu hanya bahasa Arab. Nggak ada yang lain selain bahasa Arab yang punya huruf Al. Ayo. Yunani, bahasa Yunani, Biblos. Nah, itu pakai Biblos saja, jangan pakai Alkitab. Ya kan di Wikipedia kan begitu, Biblos langsung jadi Alkitab. Berarti yang nyolong itu adalah kau. Kau nyolong dari bahasa Arab, tapi kau tidak letakkan itu namanya. Jangan nyolong-nyolong gitu Pak, bahasanya enggak. Memang nyolong. Itu namanya memperkosa bahasa. Sebentar Pak. Kalau kami pakai Biblos aja nggak masalah loh. Ya udah sekarang kamu pakai Biblos, jangan ajukan surat ke LAI. Kami tidak akan menerima kitab yang di atasnya di sampulnya ditulis Alkitab, kayak gitu. Surat di LAI kayak gitu. Pak, kalau bahasa Inggris ini Biblos juga namanya Bibel. Bahasa Inggrisnya. Kau tadi bawa kepres, sekarang bawa Inggris. Kau itu mau kemana diskusi ini arahnya? Gini Pak. Jangan maksudnya dari tadi ini kau tidak jelas. Mana kejelasanmu? Mana keberanianmu tadi menggugat? Jangan nyamakan. Kepres itu seperti ini, kepres itu seperti itu. Memang itu milikmu saja. Sekarang aku tantang dari bahasa Indonesia, ternyata kau seperti ini. Cute, langsung pergi ke luar negeri. Apa sih dirimu tuh? Ini hanya Allah itu dalam luar negeri sekarang. Allah di dalam Oxford. Sebentar. Allah itu dalam luar negeri itu jelas nama Tuhan orang Muslim, selesai. Kau mau menyembah Tuhan orang Muslim? Menggunakan bahasa Inggris, pasti kami menggunakan Bibel namanya. Kalau Iya, Allah dalam bahasa Inggris itu namanya Tuhan bagi orang Muslim. Mau menggugat dari bahasa Inggris? Ya, nggak bisa. Saya nggak mempersalahkan pemahaman teman-teman Muslim, saya hargai loh Pak. Ya sudah, berarti kau harus menghargai juga. Ketika saya bilang Alkitab itu adalah pemperkosaan bahasa, udah selesai. Ya silakan, itu masalah orang-orang yang pakarnya Pak. Saya nggak masuk ke situ. Kalau nggak pakarnya, percaya aja, jangan menggugat. LAI itu sudah profesor semua tuh Pak di sana. Profesor pun S3, S4, S10, S12, Alkitab dikatakan kumpulan dari